Kekuatan-kekuatan mistik tertinggi telah habis sehingga adegan itu, tentu saja, terganggu. Dia tidak memulihkan banyak kekuatan mistik tertinggi selama 2 jam terakhir, untuk memulai. Old Eight berada di wilayah Lotus Kuning dan mendapat bantuan ahli seperti Lu Li jadi seharusnya tidak ada masalah. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia melihat 2 kartu sintesis yang baru saja dia dapatkan. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya, jika dia memiliki 3 kartu percobaan puncak, seperti apa kartu yang disintesis itu? Sayangnya, selain dari 3 kartu uji coba puncak yang diperolehnya saat pertama kali bertransmigrasi, sulit untuk mendapatkan kartu uji coba puncak. Sudah cukup baik jika dia bisa mendapatkan 1, apalagi 3. Setelah itu, Lu Zhou membawa 3 batu roh api sebelum mengeluarkan keramik berlapis ungu. Keramik bergelasir ungu sekarang berada di tingkat yang sepi. Setelah ditempa dengan 3 batu roh api, nilainya akan naik. Namun, dia membutuhkan ahli penempaan seperti Wang Dacui untuk menempanya. Untungnya, dia memiliki jimat pemurnian sehingga dia tidak perlu meminta bantuan. Lu Zhou melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat pemurnian sebelum dia menyalakannya dengan santai. Selanjutnya, dia melemparkan batu roh api ke dalam api. Ketika batu roh api dilebur oleh api yang hampir tembus cahaya, itu membuat pemandangan yang agak ajaib. Setelah itu, dia melemparkan keramik berlapis ungu ke dalam api. Pagi-pagi keesokan harinya, di bawah rencana Shibuya, pejabat sipil dan militer dan jenderal besar 10 jalan tunduk tanpa keberatan. Mereka yang tidak tunduk atau dipercaya diturunkan atau dipulangkan ke kampung halaman. Dengan itu, Li Yunzheng berhasil mendapatkan kembali otoritas atas tang besar. Di dinding timur, Yu Sangrong berdiri melawan angin, menatap ibu kota. Yu Zhenghai melihat ke atas dan bertanya, "Saudara muda kedua, apakah Anda khawatir tidak akan dapat mengaktifkan bagan kelahiran Anda?" Sejak Lu Zhou memanifestasikan avatar Tousan Realm Swirling miliknya, banyak dari mereka yang menyadari adanya masalah. Bagaimana seseorang akan mengaktifkan bagan kelahiran mereka tanpa lotus? Yu Sangrong hanya berkata, "Kita akan menyeberangi jembatan itu ketika saatnya tiba." Sayangnya, kakak senior sulung tidak punya pilihan selain memimpin, kata Yu Zhenghai. Masih belum diketahui siapa yang akan memimpin, Yu Sangrong adalah orang yang tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan. Bahkan jika dia tidak lagi memiliki teratai emas, dia akan terus berkultivasi. Dia bahkan belum menumbuhkan daun ke-10, dia hanya akan mencari masalah dengan memikirkan Tousan Realm Swirling sekarang. Yu Zhenghai mengeluarkan Jasper Sabernya pada saat ini dan menyekannya dengan lengan bajunya. Dia baru saja akan meminta Yu Sangrong untuk melihat Jasper Saber kelas terpencil yang cerah ketika. "Tuan kedua, seseorang dari pengadilan penelitian langit datang dan meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda." Qi Fengxing berteriak dari bawah. Duo itu berbalik dan menatap Qi Fengxing dan melihatnya membawa benda coklat persegi panjang di tangannya. Sepertinya tidak terbuat dari kayu, itu lebih mirip lempengan batu. Yu Sangrong bertanya dengan bingung, "Apa itu?" Wang Dacui mengatakan bahwa Anda harus membukanya secara pribadi. Dia ingin membawanya kepada Anda, tetapi Tuan Ketujuh memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengannya sehingga dia mempercayakan saya untuk membawanya kepada Anda, jawab Qi Fengxing. Yu Zhenghai menepuk bahu Yu Sangrong dan berkata, kelihatannya rusak setelah ditempa ulang. "Kakak muda kedua, jika itu benar-benar tidak berhasil, aku bersedia memberimu Jasper Saber. Lagi pula, aku masih bisa bertarung tanpa senjata. Selain itu, Great Dark Heaven Memorial adalah metode kultivasi yang tak terkalahkan." Yu Sangrong mengabaikan Yu Zhenghai. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Gelombang energi emas segera muncul dan membawa benda di lengan Qi Fengxing kepadanya. Astaga, energi itu tampak seperti naga emas saat bergerak untuk membawa benda itu kembali ke tangan Yu Sangrong. Yu Sangrong mengencangkan cengkeramannya, sedikit memecahkan batu yang membungkus benda itu di dalamnya. Dia mengerutkan kening sebelum dia meningkatkan kekuatannya. Retakan, batu retak tumbuh lebih besar dan samar primal Qi bocor sebelum mereka memasuki tubuh Yu Sangrong melalui tangannya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berdengung. Mata Yu Sangrong langsung menyala. Dia membalikkan tangannya sedikit saat pedang energi meledak, memecahkan batu itu hingga terbuka sepenuhnya. Tak lama kemudian, pedang panjang umur yang tak terputus yang bersinar dengan cahaya redup dan memancarkan udara dingin terungkap. Yu Sangrong membiarkan pedang panjang umur melayang di depannya. Begitu dia melepaskan primal Qi-nya, 80.000 pedang energi segera muncul di langit. Dia membuatnya tampak seperti tugas yang mudah ketika dia melakukan ini. Awalnya, tanpa pedang panjang umur, dia bisa mewujudkan 60.000 pedang energi.
Dengan pedang panjang umur, dia dengan mudah memanifestasikan 80.000 pedang energi. Pada saat ini, para penjaga kerajaan melihat ke langit yang dipenuhi dengan pedang energi. Banjir, tingkat banjir. Yu Zhenghai berseru kaget. Senjata panjang umur adalah senjata tingkat surga sebelum ini, tetapi setelah ditempa ulang oleh pengadilan penelitian langit, itu langsung melompat ke tingkat banjir. Ini, Yu Zhenghai diam-diam menyingkirkan Jasper Saber kelas sepinya. Dia tiba-tiba merasa itu sedikit tidak adil. Yu Sangrong membubarkan langit yang penuh dengan pedang energi dengan ekspresi sangat puas di wajahnya sebelum dia berkata, "Kakak sulung, meskipun saya menganggap pedang ini sebagai hidup saya, sejak patah, saya akan belajar bertahan. Pedang itu sangat bagus, aku tidak mungkin menyimpannya untuk diriku sendiri. Kakak senior sulung, apakah kamu ingin membagikannya?" Yu Sangrong mengepalkan tangannya, dan pedang panjang umur kembali ke penampilan biasa. Namun demikian, ketika sinar matahari menyinarinya, itu masih memancarkan aura yang lebih tangguh daripada senjata kelas sepi. "Selamat, kakak muda kedua. Meskipun pedangnya bagus, aku masih lebih suka pedang. Lagi pula, itu hanya tingkat banjir. Cepat atau lambat, pedang Jasper akan berada di tingkat banjir juga," kata Yu Zhenghai. Pada saat ini, Ji Fengxing berseru dari bawah, "Ini adalah pedang panjang umur." Wang Dacui mengatakan akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk ditempa kembali, tetapi para ahli penempaan dari pengadilan penelitian langit bekerja sama dan menempanya kembali dalam waktu kurang dari sebulan. Yu Sangrong berkata, "Terima kasih untukku." "Baiklah," kata Ji Fengxing. Ji Fengxing hendak pergi ketika Yu Zhenghai tiba-tiba melompat turun dan berteriak, "Tunggu. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Pertama." "Di mana Wang Dacui sekarang?" "Dia ada di ruang kerja Tuan Ketujuh." "Kebetulan sekali. Sudah lama sekali aku tidak berbicara dengan kakak muda ketujuh. Bawa aku menemuinya," kata Yu Zhenghai. "Oh." Ji Fengxing menggaruk kepalanya. Apakah Yu Zhenghai tidak bertanya tentang Wang Dacui? Bagaimana akhirnya Yu Zhenghai ingin melihat si Wuya? 2 hari lagi berlalu. Ketika Lu Zhou mendengar suara retakan samar, dia membuka matanya dan melihat api dari jimat pemurnian telah menghilang. Kemudian, dia mengukur kekuatan mistik tertingginya. Memang, tanpa keramik berlapis ungu, kecepatannya dalam mengisi kembali kekuatan mistik tertinggi jauh lebih lambat. Dia hanya berhasil mengisi setengahnya. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya dan keramik berlapis ungu terbang ke tangannya. Ding! Mendapatkan keramik berlapis ungu tingkat banjir. Lu Zhou mengepalkan tangannya. Hanya dalam sekejap, energi menyegarkan mengalir ke seluruh tubuhnya sebelum langsung menuju ke hatinya. Dengan sedikit memobilisasi primal ki-nya, dia bisa merasakan energi yang beredar di tubuhnya dengan santai. Adapun keramik berlapis ungu, segera setelah Lu Zhou mengaktifkannya, itu secara otomatis membantunya memobilisasi ki primalnya dan mengedarkannya melalui 8 meridian luar biasa dan lautan ki dantiannya. Tidak buruk. Dengan keramik berlapis ungu tingkat banjir, seolah-olah dia terus-menerus dalam kondisi kultivasinya. Meskipun tidak secepat jika dia benar-benar berkultivasi, dengan waktu di sisinya, itu sangat berguna. Selain itu, tidak ada batasan waktu dia bisa menggunakan keramik berlapis ungu. Dia juga menemukan bahwa kecepatannya dalam mengisi kembali kekuatan mistik tertinggi telah meningkat 4 atau 5 kali lipat. Dengan ini, dia hanya membutuhkan 2 hari untuk sepenuhnya mengisi kembali kekuatan mistik tertingginya, itu tidak seperti sebelumnya ketika dia membutuhkan 7 hari untuk mengisi kembali kekuatannya. Apa yang akan terjadi jika itu melewati fusi? Lu Zhou bertanya-tanya dengan keras. Dia tahu akan mudah untuk menggabungkannya. Lu Zhou tidak memikirkan masalah itu dan bangkit. Setelah beberapa saat, dia mengingat persetujuannya dengan Yan Zhenluo. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang masalah ini. Setelah beberapa saat, dia mengaktifkan keramik berlapis ungu lagi dan terbang keluar dari istana kerajaan. Seperti yang diharapkan, tepat ketika Lu Zhou tiba di dekat formasi batu, Yan Zhenluo segera muncul. Yan Zhenluo menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou saat dia berkata, "Saudara Lu, kamu di sini. Ini berarti kamu percaya kata-kataku?" Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari. Lu Zhou bertanya, "Apakah kamu bersembunyi di sini selama beberapa hari terakhir?" Binatang bagan kelahiran mungkin muncul kapan saja. Sebagai utusan, saya hanya bisa menunggu di sini sampai ia muncul. Setelah kita selesai dengan bagan kelahiran, saya akan memberikan hati kehidupan kepada saudara Lu. Apakah kamu tidak takut Dewan Menara Hitam akan mengejar masalah ini jika kamu memberikan hati kehidupan kepadaku? Kata Lu Zhou. Mereka seharusnya sudah terbiasa. Bertahun-tahun yang lalu,
Dewan Menara Hitam telah kehilangan banyak nyawa. Mereka dicuri, hilang, atau digelapkan. Setelah mendengar ini, Lu Zhou berkata, Dewan Menara Hitam Anda tampaknya berantakan. Yan Zhenluo tidak membantah kata-kata Lu Zhou. Sebaliknya, dia mengangguk. Kamu benar. Namun, kami tidak hanya memiliki masalah internal, ada masalah eksternal juga. Lu Zhou mengangkat alis. Masalah eksternal. Yan Zhenluo berkata tanpa daya, Saudara Lu, maafkan saya karena tidak bisa mengatakan lebih banyak. Di masa depan, Saudara Lu secara alami akan mengerti. Dengan sikap seperti ini, Lu Zhou merasa sulit untuk memaksa Yan Zhenluo untuk berbicara juga. Bagaimanapun, dia adalah seorang lelaki tua yang anggun. Yan Zhenluo sangat bijaksana dan sopan, akan aneh jika dia menggunakan kekuatan untuk membuat Yan Zhenluo berbicara. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Lian Xing? Yan Zhenluo menggelengkan kepalanya dan berkata, Lian Xing. Saya belum pernah mendengarnya. Mengapa Anda bertanya, Saudara Lu? Saya bertemu orang misterius secara kebetulan, dan saya merasa dia aneh. Apakah Anda yakin tidak ada orang seperti itu di Dewan Menara Hitam? Lu Zhou bertanya. Meskipun saya hanya anggota biasa dari Dewan Teratai Hitam, saya tidak sepenuhnya tanpa pengetahuan. Saya yakin saya belum pernah mendengar orang seperti itu di Dewan. Mungkin, dia menggunakan alias. Yan Zhenluo menyarankan. Jika itu alias, maka tidak ada cara untuk menyelidiki masalah ini. Jika Lu Zhou tidak bisa menyelidiki asal-usul Lian Xing, dia hanya perlu mengamati Zhao Yue lebih banyak di masa depan. Dengan pemikiran ini, Lu Zhou memandang Yan Zhenluo dan berkata, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Jika Anda tulus, saya juga akan tulus. Saya ingin tahu, apakah layak bagi Anda untuk melakukannya? Melakukan semua ini untuk Luli. Luli pernah menyelamatkan hidupku, Yan Zhenluo menjawab dengan jujur, di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, terlalu sulit untuk menemukan teman yang dapat dipercaya. Terlebih lagi, kita adalah saudara yang telah melalui suka dan duka bersama. Tanpa Luli, aku, Yan Zhenluo, tidak akan ada di sini. Kemudian, Yan Zhenluo mendongak dan bertanya, Saudara Lu, dalam hidup Anda, harus ada seseorang yang layak mempertaruhkan hidup Anda untuk dilindungi, kan? Lu Zhou tercengang oleh pertanyaan Yan Zhenluo. Jika dia masih di bumi, dia akan menjawab tanpa ragu-ragu. Misalnya, ada orang tuanya yang melahirkan dan membesarkannya. Namun, di dunia aneh yang penuh dengan bahaya ini, dia tidak yakin apakah ada orang yang ingin dia lindungi. Mereka yang dia percayai di sini adalah murid-muridnya dan para tetua dari Paviliun Langit Jahat. Namun, dia tidak tahu apakah mempercayai mereka berarti dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Dia tidak yakin dia akan mampu melakukannya. Dari pengkhianatan awal murid-muridnya untuk meluruskan jalan murid-muridnya dan prestasi luar biasa murid-muridnya, semuanya berjalan lancar. Mereka tidak menjamin sesuatu yang sedramatis mempertaruhkan nyawanya. Lu Zhou terdiam untuk waktu yang lama. Setelah melihat ini, Yan Zhenluo menangkupkan tinjunya dan berkata, aku salah bicara. Lu Zhou mengabaikan pikirannya dan berkata, Luli aman untuk saat ini, tetapi dia tidak berada di wilayah Lotus Merah. Tidak dalam domain Lotus Merah. Yan Zhenluo terkejut. Saya memeriksa rute Luli. Dia pergi dari pegunungan Skywheel ke lautan tak berujung. Saya pergi ke lautan tak berujung untuk mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Dia telah melampaui batas waktu yang diberikan Dewan Menara Hitam untuknya, misinya. Apakah dia pergi ke wilayah Teratai Emas? Setelah menyelidiki masalah ini, Yan Zhenluo mengetahui tentang pertarungan Lu Zhou dengan Yu Chensu. Dia juga menemukan Luli telah menggunakan avatar 1000 alam berputar untuk membawa Lu Zhou pergi. Ini juga salah satu alasan dia tidak bergerak ketika Yi Yao melawan Lu Zhou. Dia tidak berada di wilayah Teratai Emas, kata Lu Zhou. Lalu di mana dia? Bagaimana kakak Lu menentukan keselamatannya? Tidak, aku harus mengeluarkannya dari manapun dia berada, kata Yan Zhenluo cemas. Lu Zhou menjawab, dia bersama muridku sekarang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yan Zhenluo, kamu dapat yakin, dengan Luli dan basis kultivasi muridku, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Terlebih lagi, Luli tidak akan kembali secepat ini sehingga kamu dapat yakin dan tinggal di Dewan Menara Hitam, kata Lu Zhou. Betulkah? Saya tidak pernah berbohong. Terserah Anda untuk percaya atau tidak, kata Lu Zhou. Yan Zhenluo sangat gembira dan segera membungkuk kepada Lu Zhou. Terima kasih, Saudara Lu. Kau percaya padaku begitu saja. Lu Zhou merasa orang di depannya terlalu percaya.
Saya tidak punya pilihan lain. Selain itu, saya tidak akan kehilangan apapun dengan mempercayai Anda, kata Yan Zhenluo jujur. Saya paling mengagumi orang pintar. Lu Zhou membelai janggutnya sambil menatap Yan Zhenluo. Pada saat ini, Yan Zhenluo mengangkat kepalanya dan menatap matahari di langit. Dia berkata, keberuntunganku bagus, binatang bagan kelahiran ada di sini. Kamu bisa merasakan binatang bagan kelahiran. Lu Zhou bertanya. Bird Beast dapat merasakan manusia yang kuat, terutama manusia yang baru saja menumbuhkan daun ke-10. Dewan Menara Hitam menciptakan formasi batu ini yang dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Setiap kali Bird Beast mendekat, formasi batu akan mengeluarkan sinyal. Lu Zhou berbalik dan melihat ke tengah formasi batu di kejauhan. Memang, area melingkar di tengahnya berkedip. Dia menghela nafas pada kekuatan Dewan Menara Hitam. Jangkauannya sangat panjang, dia bertanya-tanya berapa banyak dunia yang ada di halaman belakang rumahnya. Dia bertanya, berapa banyak dunia yang dimiliki Dewan Menara Hitam di bawah kendalinya. Yan Zhenluo menggelengkan kepalanya. Begitu saudara Lu mengajukan pertanyaan, itu langsung menyentuh inti masalah. Ini adalah rahasia utama di Dewan Menara Hitam. Anggota biasa tidak mengetahui rahasia masalah seperti itu. Namun, terkadang saya bertanya-tanya apakah ada kekuatan yang lebih besar di baliknya, wilayah Lotus Hitam. Menarik, kata Lu Zhou, saya menghargai jawaban Anda. Jika semua orang secerdas Yan Zhenluo, itu akan sangat bagus. Sangat menyenangkan berurusan dengan orang-orang pintar. Berdengung. Suara mendengung terdengar dari hutan batu pada saat ini. Itu akan datang, kata Yan Zhenluo, tidak akan ada orang dalam radius 5 kilometer. Aku akan menembak jatuh binatang bagan kelahiran secepat mungkin. Baik, suara angin bersiul di hutan saat ini. Duo itu secara naluriah berbalik untuk melihat. Mereka melihat bola cahaya merah menyala terbang ke arah mereka dari pohon yang menjulang tinggi di depan mereka. Meskipun ekspresi Lu Zhou tetap tenang, matanya melebar tanpa terasa. Apa-apaan ini? Yan Zhenluo berkata dengan serius, ini buruk. Kamu tidak bisa menghadapinya. Lu Zhou bertanya. Ini bukan binatang bagan kelahiran biasa. Binatang ini disebut Dijiang. Bentuknya seperti bola, merah seperti api, memiliki 6 kaki, dan 4 sayap. Tidak berwajah, Yan Zhenluo menjelaskan, saya tidak menyangka, untuk menarik Dijiang. Aku benar-benar penasaran, kenapa Dewan Menara Hitam tidak langsung pergi ke sarang binatang buas tapi menunggu di kota manusia saja. Lu Zhou bertanya. Bukankah lebih baik menemukan sarang binatang buas? Tidak mungkin, kata Yan Zhenluo segera, memang, Anda dapat menemukan banyak binatang buas di sarang. Namun, itu terlalu berbahaya. Misalnya, tempat-tempat di domain teratai merah seperti gua mistik air hitam, lautan tak berujung, dan kedalaman Skywheel Rift Valley bukanlah tempat yang bisa ditinggali manusia. Kata-kata Yan Zhenluo mengingatkan Lu Zhou pada binatang raksasa di samudera tak berujung. Binatang raksasa seperti itu bahkan membutuhkan peringatan dari sistem, orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Dia mengangguk diam-diam setuju. Yan Zhenluo memandang Dijiang yang terbang di atasnya dan berkata, binatang buas ini sangat cepat. Ini yang tercepat di antara semua binatang buas yang dikenal. Mata Lu Zhou berbinar. Dia mengingat kecepatan kilat Yi Yao yang berlebihan. Betapa menakjubkannya jika dia memiliki kecepatan dari binatang bagan kelahiran ini. Dia bertanya, apakah itu cocok untukku? Sangat cocok, dengan jantung kehidupan di Jiang, kecepatan Brother Lu akan lebih cepat dari kecepatan Yi Yao. Pada saat ini, Di Jiang berhenti di udara. Tubuhnya gemuk, dan kakinya menendang-nendang ke depan dan ke belakang. Sulit membayangkan bahwa ini adalah binatang buas yang diwaspadai Yan Zhenluo. Yan Zhenluo mengetuk jari kakinya sebelum dia melesat dengan kecepatan kilat. Dia melintas di belakang Di Jiang dan menekan tangannya ke bawah. Ledakan. Segel palem hitam yang seperti gunung Tai segera menekan Di Jiang. Setelah terkena kekuatan besar, Di Jiang segera bangkit dengan kecepatan cahaya. Kecepatannya jelas beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Yan Zhenluo mengerutkan kening dan berkata, seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menangkapnya. Tidak bisakah kamu menangkapnya? Lu Zhou bertanya lagi. Itu terlalu cepat. Ekspresi Yan Zhenluo serius pada saat ini. Aku mungkin harus menarik kembali kata-kataku kali ini. Lu Zhou memperhatikan kecepatan Yan Zhenluo setara dengan kecepatan Yi Yao. Serangan telapak tangan sebelumnya jelas dimaksudkan untuk menyerang Di Jiang ke hutan batu. Dia tidak menyangka reaksi dan kecepatan Di Jiang menjadi begitu berlebihan. Biarkan aku mencoba. Lu Zhou melintas ke udara. Dengan teknik agungnya,
Dia muncul di atas Di Jiang dan menekan tangannya ke bawah. Cahaya biru melintas di langit hanya dalam sekejap. Meninggalkan kebijaksanaan. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari ini, pikir Lu Zhou pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan mistik tertinggi yang unik, Abandon Wisdom secara otomatis mengunci targetnya. Yan Zhenluo terkejut melihat ini. Adegan pertarungan Lu Zhou dan Yi Yao muncul di benaknya lagi. Dia sangat mengagumi energi biru itu. Dia punya cukup alasan untuk mencurigai Lu Zhou berasal dari wilayah Lotus Biru. Namun, ini hanya dugaan pribadinya. Faktanya, dia belum pernah mendengar atau membaca tentang domain Lotus Biru. Sementara itu, seolah-olah bisa merasakan bahaya yang datang, Di Jiang mengepakkan 4 sayapnya sekaligus dan terbang keluar dari hutan. Itu menghilang seperti kepulan asap hanya dalam sekejap mata. Sangat cepat, segel palem biru terbang, menggambar kurva di udara. Namun, Di Jiang berhasil menghindari Abandon Wisdom. Tak lama kemudian, abaikan kebijaksanaan menghilang ke udara tipis. Lu Zhou sedikit mengernyit. Sepertinya kekuatan mistik tertinggi bukan tanpa batas. Aku akan mengejarnya. Yan Zhenluo mengejar Di Jiang di tanah. Dengan teknik agungnya, dia muncul di depan Di Jiang dalam sekejap. Dia memanifestasikan avatarnya sebelum salah satu bagan kelahirannya menembakkan cahaya seperti jaring ke arah Di Jiang. Bang, bang, bang. Dengan kelincahan dan kecepatan yang tinggi, Di Jiang menghindari serangan seperti jaring dari Yan Zhenluo. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain berbalik. Ketika itu terjadi, Lu Zhou berdiri di belakang, dia melihat astrolab Yan Zhenluo. Itu adalah avatar berputar 1000 alam dengan 6 bagan kelahiran di astrolabe. Jelas bahwa Yan Zhenluo telah menguasai teknik bertarung 1000 alam berputar dengan sempurna. Meskipun dia hanya memanifestasikan avatarnya untuk sesaat, bisa dilihat kontrolnya terhadap astrolabnya telah mencapai kesempurnaan. Yan Zhenluo berseru, "Kakak Lu, kejar dia ke hutan." Lu Zhou mengangguk. Dia menyatukan kedua telapak tangannya sebelum dia mulai membuat gerakan tangan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak pernah begitu antusias seperti hari ini ketika melawan musuh. Setelah beberapa saat, dia merentangkan tangannya. Ratusan ribu pedang energi memenuhi langit hanya di awal, menghalangi bagian depan seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Yan Zhenluo berkata, "Saya benar-benar mengagumi Anda, saudara Lu." Dia mengikuti Lu Zhou dan memanifestasikan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya juga meskipun jumlahnya tidak sebanyak pedang energi Lu Zhou. Namun demikian, keduanya bekerja sama dengan baik untuk memblokir Di Jiang. Di Jiang tampak panik saat ini. Ia dengan cepat berbalik dan terbang di daerah di mana tidak ada yang menghalangi jalannya ke hutan. Meskipun cepat, tampaknya terbang buta pada saat ini. Itu terus berputar dan terbang bola-balik. Sepertinya IQ-nya tidak terlalu tinggi. Ada harapan, kata Yan Zhenluo. Dia selalu bertarung sendirian, oleh karena itu, semua taktiknya adalah taktik soliter. Dia telah melupakan Lu Zhou. Dengan 2 avatar Tousan Realm Swirling, akan sedikit memalukan jika mereka masih tidak bisa menangkap Di Jiang. Keduanya mengendarai pedang energi yang memenuhi langit dan terbang menuju hutan, satu di kiri dan satu di kanan. Keduanya tidak repot-repot melestarikan primal ki mereka sama sekali. Mereka melintas ke depan, memaksa Di Jiang untuk terbang ke bawah. Itu wajar bahwa 2000 ahli berputar alam melawan binatang bagan kelahiran akan menyebabkan keributan besar. Para pembudidaya di kejauhan melihat ke langit. Mereka yang memiliki basis kultivasi rendah hanya bisa melihat Lu Zhou dan Yan Zhenluo sebagai 2 titik-titik dan kilatan cahaya di langit. Seseorang menghela nafas. Aku belum tidur nyenyak baru-baru ini. Apakah aku semakin tua? Aku merasa seperti melihat sesuatu. Untungnya, keributan itu hanya berlangsung sebentar. Didorong ke sudut oleh 2 ahli berputar 1000 alam, Di Jiang tidak punya pilihan selain kembali ke hutan. Kemudian, dia terbang bola-balik di puncak pohon. Binatang, mari kita lihat di mana kamu bisa terbang. Lu Zhou berhenti di udara. Dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah batu bulat gelap muncul di tangannya. Tak lama kemudian, itu berubah menjadi busur. Berdengung, panah energi muncul di Anem yang telah berubah menjadi busur. Yan Zhenluo berkata dengan terkejut, "Fusion." Bahkan di Dewan Menara Hitam, senjata fusi sangat langka, hanya ada beberapa dari mereka di Dewan Menara Hitam. Faktanya, tidak semua ahli Tousan Realm Swirling memiliki senjata tingkat banjir, apalagi senjata fusi. Dia benar-benar tidak menyangka Lu Zhou memiliki senjata fusi. Paling tidak, itu terlihat seperti senjata fusi. Panah energi melesat ke udara setelah Lu Zhou melepaskan tali busur. Yan Zhenluo berharap Lu Zhou hanya menembakkan panah.
Dia tidak mengharapkan Lu Zhou untuk terus menembakkan panah energi satu demi satu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lu Zhou memanifestasikan 5 panah energi sekaligus, menanamkannya dengan kekuatan mistik tertinggi yang cukup sebelum menembakkannya. Ketika panah energi pertama hendak mendarat di Dijiang, ia menurunkan ketinggiannya dan menghindari panah. Panah energi menarik busur besar di udara, mengejar Dijiang. Pada saat ini, panah energi kedua mendekati Dijiang. Sayangnya, Dijiang menghindari panah energi kedua juga. 2 panah energi menarik 2 busur besar di udara. Pada saat ini, panah energi ketiga dan keempat tiba. Dijiang memekik. Itu mengepakkan sayapnya dalam hiruk-pikuk, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Hal itu menyebabkan penglihatan keduanya menjadi kabur. Lu Zhou dan Yan Zhenluo keduanya adalah pembudidaya 1000 alam berputar. Penglihatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan pada tahap Thousand Realm Swirling, mereka hanya bisa melihat bayangan dari Dijiang. Orang hanya bisa membayangkan kecepatan Dijiang. Orang biasa tidak pernah bisa berharap untuk melihat apapun. Saat panah kelima menembus awan dan udara, sepertinya telah memprediksi posisi Dijiang. Ditambah dengan tekanan dari 4 panah energi, Dijiang tidak punya tempat untuk lari kecuali turun. Bang! Pada saat ini, panah kelima menembus sayapnya. Setelah melihat ini, Yan Zhenluo melintas dan muncul di atas Dijiang. Dia memukul dengan telapak tangannya, meluncurkan lusinan segel telapak tangan. Sayangnya, bahkan terluka, Dijiang sangat cepat. Itu mengelak ke kiri dan ke kanan sebelum terbang ke hutan. Yan Zhenluo memanggil sambil menatap Lu Zhou dengan penuh arti, "Saudara Lu." Baik, duo ini tampaknya memiliki pemahaman diam-diam saat Lu Zhou mendarat di barat sementara Yan Zhenluo mendarat di timur. Setelah itu, keduanya melintas ke tengah. Persepsi pembudidaya berputar 1000 alam secara alami jauh di atas massa. Angin di udara dan bilah rumput semuanya dalam persepsi mereka. Duo ini melepaskan teknik besar mereka dan tiba di hutan hanya dalam sekejap mata. Tempat ini berada di arah yang berbeda dari hutan batu. Orang bisa membayangkan jika hanya ada satu dari mereka, akan sesulit naik ke surga hanya untuk menangkap Dijiang. "Binatang, kamu tidak akan bisa melarikan diri," kata Yan Zhenluo ketika Dijiang mendarat di tempat terbuka. Di langit, Dijiang tampak seukuran babi hutan, di tanah, itu tampak seperti seukuran sapi. Dijiang berbeda dari binatang bagan kelahiran lainnya dengan ukurannya. Itu benar-benar aneh. Pada saat ini, ia telah menyelipkan semua sayapnya. Terlepas dari sedikit getaran di tubuhnya, ia tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Yan Zhenluo mengangkat tangannya. Jimat muncul di udara segera. Pada saat ini, Lu Zhou memanggil, "Tunggu. Kakak Lu." Yan Zhenluo bingung. Jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan bagus untuk menangkap Dijiang lagi. Lu Zhou berkata, sepertinya sudah menyerah. Ketika Lu Zhou melihat postur Diyang, dia juga sangat terkejut. Adegan ini mengingatkannya pada saat dia menangkap seekor ayam jantan di bumi. Ketika dia masih muda, dia mengejar ayam jantan sampai tidak punya tempat untuk lari. Ketika terpojok, ia meringkuk di tanah dengan sayapnya terselip, menutupi tubuhnya. Itu menunjukkan bahwa itu takut dan tidak lagi berencana untuk lari. "Apa kamu yakin?" Yan Zhenluo tidak yakin karena dia tidak memiliki pengalaman seperti itu. Di masa lalu, dia hanya mengumpulkan hati kehidupan dengan membunuh binatang bagan kelahiran. Dijing sangat cepat. Apakah cocok digunakan sebagai tunggangan? Lu Zhou bertanya. Sayangnya tidak. Dijiang tidak cocok untuk menjadi tunggangan. Itu terlalu cepat. Dibutuhkan terlalu banyak energi bagi para pembudidaya untuk tetap di punggungnya. Apalagi, Dijiang tidak mampu mengakui seorang master. Setelah itu tumbuh, itu akan menyerap sejumlah besar energi jahat dan membunuh manusia. Membunuhnya adalah pilihan terbaik. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada binatang buas. Binatang buas ada untuk melahap manusia, kata Yan Zhenluo. Kamu ada benarnya. Lu Zhou mengangguk. Dia berjalan dan berhenti ketika dia berada 10 meter dari Dijiang. Dia berkata sambil menghela nafas, binatang, ini takdirmu. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Tepat ketika Lu Zhou hendak bergerak, Dijiang mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sebelum kristal bercahaya terbang keluar dari mulutnya. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan jantung kehidupan terbang ke tangannya. Mengomel, mengomel. Dijing mengoceh 2 kali seolah memohon untuk hidupnya. Yan Zhenluo berseru kaget, binatang buas ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerahkan nyawanya. Ini benar-benar membuka mata. Benar-benar ada banyak keajaiban di dunia ini.
Yan Zhenluo telah mengambil hati kehidupan selama 1000 tahun. Selama waktu itu, dia belum pernah melihat siapapun yang mampu membuat binatang buas secara sukarela menyerahkan jantung hidupnya. Di Jiang adalah yang pertama. Karena itu, dia terkejut. Lu Zhou menyingkirkan jantung kehidupan sebelum dia mengamati Di Jiang dengan sedikit kejutan di matanya. Tampaknya tidak memiliki IQ tinggi, tetapi secara tak terduga tahu untuk menyerahkan nyawanya untuk melindungi dirinya sendiri. Di Jiang mengeluarkan teriakan aneh yang tampak hampir sedih dan berisi sedikit permohonan. Yan Zhenluo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Lu, kamu tidak bisa memelihara binatang ini. Aku akan menyingkirkannya." "Tunggu." Lu Zhou mengangkat tangannya untuk menghentikan Yan Zhenluo. Yan Zhenluo bingung. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Lu Zhou. Astaga, astaga, astaga. Di Jiang mengepakkan sayapnya. Namun, dia tetap di tempatnya. Tanpa jantung hidupnya, tidak hanya kehilangan kecepatannya, tetapi juga kehilangan kekuatannya. Bagaimanapun juga, hati kehidupan adalah sumber energi dari binatang buas. Mereka mengandung energi vitalitas yang kuat dan primal qi. Binatang buas tanpa hati yang hidup mirip dengan para pembudidaya yang kehilangan lautan qi dan tian mereka. Secara alami, di mata para pembudidaya, binatang buas tetaplah binatang buas. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya sama sekali. Lu Zhou berdiri di depan Di Jiang dan membelai janggutnya saat dia bertanya, "Di Jiang, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan?" "Dukun, dukun." Di Jiang menjerit seperti bebek. Yan Zhenluo tercengang dengan ini. Meskipun dia berpengalaman, pemandangan di depannya agak sulit untuk dipahami. Lu Zhou terus mengelus jenggotnya dan berkata, "Bagus kalau kamu mengerti." Yan Zhenluo. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bagaimana orang tua itu memahami Di Jiang? Lu Zhou terus berkata, "Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau mengapa Anda datang. Sejak Anda bertemu dengan saya akan memberi Anda kesempatan." Kemudian, dia merendahkan suaranya sebelum melanjutkan berkata, "Apakah kamu bersedia menjadi tungganganku?" Yan Zhenluo. Petik 2. Yan Zhenluo hendak menolak lagi, tetapi dia menelan kata-katanya ketika dia mengingat gaya Lu Zhou dalam melakukan sesuatu yang berbeda. Di Jiang menjerit memohon lagi. Ekspresi Lu Zhou serius saat dia berkata, "Kamu tidak mau." Di Jiang berteriak sebagai tanggapan. "Ada begitu banyak orang yang ingin menjadi muridku, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Peternakan, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bagaimana kamu akan terbang kembali tanpa nyawamu? Bahkan jika aku membiarkanmu pergi, kamu akan dibantai dan dibakar sampai mati. Kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kamu dapat mencobanya jika itu yang kamu inginkan," kata Lu Zhou. Yan Zhenluo, seorang ahli 6 bagan, terdiam. Metode ini, bisakah itu benar-benar berhasil? Di Jiang mulai mengepakkan sayapnya lagi, mencoba terbang. Tak lama kemudian, keempat sayapnya membawa tubuh gemuknya ke langit. Tidak ada keraguan bahwa ia dilahirkan untuk terbang. Itu tampak bangga saat terbang setinggi setengah pohon. Pada saat ini, Lu Zhou mengerutkan kening saat dia berkata menggunakan kekuatan menulis surgawi, "Hati-hati." Dukun. Di Jiang jatuh dari langit saat berduka. Meski tubuhnya seukuran sapi, postur tubuhnya saat jatuh tidak terlalu jelek. Ledakan. Di Jiang mendarat di depan Yan Zhenluo. Keributan itu menyebabkan burung-burung terbang dan binatang-binatang di darat berlarian menjauh, tidak lagi mencari makan. Itu sangat bising di hutan dan butuh beberapa saat sebelum sunyi lagi. Daun-daun berjatuhan seperti salju, membuatnya tampak seperti musim gugur. Di Jiang tergeletak di tanah. Tampaknya tidak disetujui, itu memekik. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu akan bersikeras untuk menjadi keras kepala." Di Jiang mengepakkan sayapnya dan menatap langit dengan penuh kerinduan di mana ia bisa terbang bebas. Sayangnya, tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa bergerak. Setelah melihat ini, Yan Zhenluo mengutuk, "Ternak. Karena kamu menolak niat baik ini, kamu hanya bisa mati. Sekarang kamu telah kehilangan nyawamu, jika kamu kembali ke sarangmu, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Tetaplah di sini, sisi saudara Lu dan kultivasi dengan rajin. Pada saat itu, Anda dapat membentuk hati kehidupan lain." Astaga, astaga, astaga. Di Jiang tiba-tiba berhenti mengepakkan sayapnya dan perlahan menatap Lu Zhou. Lu Zhou berkata, "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Apakah kamu bersedia menjadi tungganganku?" Dukun, dukun, dukun. Di Jiang menurunkan sayap dan kepalanya sebelum dukun beberapa kali pada Lu Zhou. Ding! Dapatkan tunggangan, Di Jiang. Tuan, Lu Zhou.
Baik sekali. Di Jiang akhirnya menyerah. Yan Zhenluo yang telah menonton berkata, aku benar-benar tidak menyangka dia setuju untuk menjadi tunggangan. Di Jiang selalu arogan dan sulit dijinakkan. Di Jiang ini tampak muda. Lu Zhou mengangguk. Aku hanya beruntung. Itu bisa dijinakkan perlahan jika tetap di sisimu. Ketika itu membentuk jantung hidupnya lagi, itu akan memulihkan kecepatannya. Setelah matang, itu akan sangat membantumu di masa depan, kata Yan Zhenluo. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk hati yang hidup? Lu Zhou bertanya. Setidaknya 100 tahun. Namun, itu berkisar antara 300 hingga 500 hingga 1000 tahun. Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk membentuk hati kehidupan, jawab Yan Zhenluo. Itu terlalu lama. Ini berarti bahwa Di Jiang tidak akan dapat membantunya untuk waktu yang lama. Setidaknya Qiongqi dan Dang Kang memiliki peran masing-masing, jika itu akan memakan waktu lama bagi Di Jiang untuk membentuk jantung hidupnya, bukankah itu tidak berguna? Yan Zhenluo sepertinya bisa membaca pikiran Lu Zhou sambil terus berkata, namun, ada cara untuk mempercepat pemulihannya. Oh, untuk mengaktifkan bagan kelahiran, pembudidaya harus menempatkan hati kehidupan di istana kelahiran kursi teratai untuk membuat zona bagan kelahiran. Prosesnya akan menyerap 1500 tahun kehidupan dari jantung kehidupan. Jika saudara Lu mau, Anda dapat menggantinya dengan umur Anda sendiri. Setelah Anda berhasil mengaktifkan bagan kelahiran Anda akan mendapatkan 500 tahun kehidupan. Dengan kata lain, Anda dapat menukar hati kehidupan Di Jiang dengan 1000 tahun hidup Anda, jelas Yan Zhenluo. Apakah metode ini layak? Lu Zhou bertanya dengan skeptis. Iya, kata Yan Zhenluo, dalam domain teratai hitam, ada tetua yang mengorbankan 1000 tahun hidup mereka sehingga mereka menggunakan kembali hati yang hidup dan memberikannya kepada generasi yang lebih muda. Namun, Anda hanya dapat menggunakan metode ini 2 kali dengan hati yang hidup. 1 bagan kelahiran memberikan 500 tahun kehidupan sementara 8 bagan kelahiran memberikan 4000 tahun kehidupan. Oleh karena itu, 1000 tahun bukanlah apa-apa. Tentu saja, ini semua tergantung pada saudara Lu. Dukun, dukun, dukun. Seolah memahami Yan Zhenluo, Di Jiang tiba-tiba berlari ke sisi Lu Zhou, tampak jauh lebih patuh dan tunduk. Namun demikian, ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang mempertimbangkan untuk menggunakan kembali hati yang hidup dan menyerahkan 1000 tahun kehidupan untuk mengembalikannya ke binatang itu, kata Yan Zhenluo dengan sedikit kegembiraan. Lu Zhou mengangguk. Setelah beberapa saat, dia memandang Yan Zhenluo dan berkata, kamu adalah orang yang cerdas. Saya paling mengagumi orang-orang pintar. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan paviliun langit jahat saya? Yan Zhenluo tercengang. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, kata Lu Zhou. Ekspresi bermasalah muncul di wajah Yan Zhenluo saat dia berkata sambil menghela nafas, sayangnya, saya anggota Dewan Menara Hitam. Meskipun saya mendambakan kebebasan, saya tidak dapat dengan mudah meninggalkan Dewan Menara Hitam. Masih banyak hal-hal yang perlu saya lakukan di Dewan. Namun, saya sangat menghargai kebaikan Anda, saudara Lu. Yah, kamu tidak harus segera memutuskan. Beritahu aku jika kamu berubah pikiran, kata Lu Zhou. Terima kasih, saudara Lu. Setelah berterima kasih kepada Lu Zhou, Yan Zhenluo mengeluarkan sebuah buku tebal dari saku di dekat dadanya dan menyerahkannya kepada Lu Zhou dengan kedua tangannya. Ini berisi prinsip-prinsip dasar bagan kelahiran dan 1000 alam berputar. Terimalah ini, saudara Lu. Lu Zhou mengangguk. Setelah dia menerima buku itu, dia bertanya, karena kamu memberikan Di Jiang kepadaku, bagaimana kamu berencana untuk menjelaskan dirimu sendiri jika Dewan Menara Hitam mengejar masalah ini? Yan Zhenluo menjawab sambil tersenyum, itu mudah. Saya hanya akan mengambil bulu dari Di Jiang ketika saya melapor kembali ke Dewan Menara Hitam. Pada saat itu, mereka harus memaafkan saya. Bagaimanapun, kecepatan Di Jiang adalah yang tercepat di antara binatang buas. Tidak mungkin bagi seorang ahli Tousan Realm Swirling untuk menjatuhkannya. Agak tidak masuk akal jika Dewan Menara Hitam menghukum Yan Zhenluo karenanya. Lu Zhou mengangguk dan berkata, silakan. Katakan apa yang kamu inginkan. Yan Zhenluo membungkuk sebelum berkata, saya hanya ingin memastikan keselamatan Luli. Tidak ada lagi. Itu benar. Saya hanya punya satu permintaan ini, kata Yan Zhenluo. Baik, Lu Zhou mengangguk. Terima kasih. Yan Zhenluo menegakkan punggungnya dan menatap matahari terbenam. Sudah larut. Sebelum saya pergi, ada hal lain yang perlu saya ingatkan, saudara Lu. Apa itu? Dewan Menara Hitam juga mengetahui hilangnya Luli.
Mereka juga menyadari hilangnya binatang bagan kelahiran di Gunung Awan. Karena Anda memiliki avatar berputar 1000 alam berwarna emas, saya menduga Dewan Menara Hitam akan mengirim pengawal hitam untuk menyelidiki masalah ini, kata Yan Zhenluo dengan nada serius. Pengawal hitam. Pengawal hitam adalah tim di Menara Hitam yang menjaga ketertiban dan aturan. Mereka seperti penegak hukum. Mereka memiliki otoritas atas tingkat yang lebih rendah dari Dewan Menara Hitam. Penjaga hitam rata-rata memiliki sekitar 4 bagan kelahiran. Setiap tim mereka mengirim biasanya memiliki 3 orang, jelas Yan Zhenluo. Dewan Menara Hitam begitu kuat. Hati Lu Zhou bergerak sedikit. Ada begitu banyak 1000 alam berputar di Dewan Menara Hitam. Yan Zhenluo tersenyum kecut ketika dia berkata, Menara Hitam telah ada selama puluhan ribu tahun. Itu telah berhasil merekrut banyak ahli selama bertahun-tahun. Selain itu, ia juga memiliki monopoli atas hati kehidupan. Tidak aneh bahwa itu begitu kuat. Faktanya, ada banyak pembudidaya lemah di domain teratai hitam. Meskipun ada banyak kekuatan dan pembudidaya tanpa sekte, banyak dari mereka bahkan tidak berada di alam kesengsaraan dewa baru lahir. Mereka yang bergabung dengan Dewan Menara Hitam semuanya adalah krim hasil panen. Jadi begitu, Lu Zhou mengangguk. Sudah larut, saya harus pergi. Ini adalah kertas jimat hitam khusus. Jika Anda memiliki berita tentang Luli, nyalakan saja. Terima kasih, Saudara Lu, kata Yan Zhenluo dengan hormat sambil menyerahkan kertas jimat hitam kepada Lu Zhou. Baik, Lu Zhou menyimpan jimat hitam itu. Sampai jumpa, kata Yan Zhenluo sambil mendekati Di Jiang. Di Jiang mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang Lu Zhou. Mengomel, Di Jiang menggeram. Itu hanya bulu. Jangan berisik. Lu Zhou memetik sehelai bulu dan menyerahkannya kepada Yan Zhenluo. Setelah mengambil bulunya, Yan Zhenluo menghilang dalam sekejap. Lu Zhou melihat ke hutan batu sebelum dia kembali ke ibu kota. Kembali di ibu kota. Lu Zhou perlahan terbang kembali dengan Di Jiang. Karena ukuran Di Jiang yang relatif kecil dan karena kurangnya jantung kehidupan, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah binatang bagan kelahiran. Keramik bergelasir ungu benar-benar menyembunyikan aura kehidupan hati. Tidak ada yang memperhatikannya saat dia terbang ke istana kerajaan. Ketika Lu Zhou tiba di istana kerajaan dan dalam perjalanan kembali ke balai pelestarian, dia melihat Yu Sangrong. Yu Sangrong membungkuk. Salam, Tuan. Di mana kakak senior sulungmu? Lu Zhou tahu keduanya sering bertanding bersama dan tidak bisa tidak bertanya-tanya kemana Yu Zhenghai pergi. Kakak senior sulung mendengar bahwa seseorang di ibu kota telah menumbuhkan daun ke-10 jadi dia pergi untuk menyelidiki. Dikatakan bahwa orang ini ahli dengan pedang. Dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Lu Zhou mengangguk. Sejak Di Jiang muncul, tidak mengherankan bahwa seorang pembudidaya 10 daun baru telah muncul. Dia bertanya, siapa nama orang ini? Aku hanya tahu nama keluarganya Zhang, jawab Yu Sangrong. Bagus. Perhatikan orang ini, kata Lu Zhou sebelum dia meletakkan tangannya di punggungnya dan pergi. Yu Sangrong berkata dengan hormat, selamat tinggal, Tuan. Di balai pelestarian. Di Jiang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sampai ia lelah dan tertidur. Lu Zhou mengeluarkan buku yang diberikan Yan Zhenluo sebelum dia mempelajarinya. Untungnya, bahkan jika dia sedang membaca, keramik berlapis ungu terus membantunya untuk mengisi kembali kekuatan mistik tertingginya. Secara alami, kecepatannya tidak secepat dia sedang bermeditasi. Pada pagi hari ketiga, Lu Zhou akhirnya selesai membaca buku itu. Dia menghela nafas secara emosional setelah dia menutup buku itu. Tidak heran Yan Zhenluo dapat dengan mudah melihat bahwa saya tidak memiliki pengalaman dengan Tousan Realm Swirling. Lu Zhou mendapatkan banyak pengetahuan baru dari buku itu. Misalnya, seseorang harus mencari hati yang hidup sesuai dengan kesesuaian dan kemampuannya daripada berfokus pada jumlah hati yang hidup. Avatar 1000 alam berputar berbeda dari avatar wawasan 100 kesengsaraan dalam arti bahwa kursi teratai dan astrolabe dapat membantu satu blok pukulan fatal. Ketika seorang kultivator terkena serangan fatal, avatar Tousan Realm Swirling akan menyusut dan memasuki tubuh kultivator untuk menyerap serangan fatal. Tentu, harganya adalah kehancuran dan hilangnya bagan kelahiran pada disbagan kelahiran dan istana kelahiran. Tak perlu dikatakan, tanpa bagan kelahiran, bahkan jika seseorang memiliki avatar berputar 1000 alam, seseorang tidak akan dapat memblokir serangan fatal. Selain itu, ini juga memecahkan salah satu kekhawatiran di hati Lu Zhou. Ini berarti bahwa untuk menggunakan kekuatan bagan kelahiran, dia hanya bisa memanifestasikan astrolab saja. Secara alami, kekuatannya akan meningkat jika seseorang menggunakannya bersama dengan avatarnya. Namun,
Menggunakan astrolabe saja memiliki manfaatnya juga. Seseorang tidak bisa terlalu kaku dalam kultivasi. Misalnya, astrolabe memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Kekuatan bagan kelahiran bisa dilepaskan dari depan dan dari belakang, memberikan pertahanan yang hebat. Ini adalah sama untuk kursi lotus. Namun, untuk melindungi istana kelahiran mereka, kebanyakan orang tidak akan menggunakan lotus mereka untuk membela diri, mereka akan menggunakan astrolabe sebagai gantinya. Bagaimanapun, sulit bagi seseorang untuk menghancurkan bagan kelahiran. Kekuatan bagan kelahiran akan dengan cepat memperbaiki astrolabe. Setelah Lu Zhou memproses informasi itu, dia memanggil pria. Yuan kecil berlari masuk alih-alih petugas. Ketika dia melihat Di Jiang berbaring di samping, dia berseru, "Tuan-tuan." Lucu sekali. Lu Zhou merasa sulit untuk menemukan hubungan antara kata imut dan 6 kaki dan 4 sayap Di Jiang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Apakah kamu menyukainya?" Lagi pula, Lu Zhou memiliki terlalu banyak tunggangan. Dia hampir tidak bisa menjaga mereka semua sendirian. Akan lebih baik jika dia bisa menyerahkan tanggung jawab kepada salah satu muridnya. Dengan Qiong Qi dan Dang Kang sebagai contoh, dia merasa tidak pantas memberikan Di Jiang kepada Yuaner kecil. Namun, Little Yuaner tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyukainya." Petik 2,2. Kemudian, Little Yuaner terus berkata, "Saya ingin tunggangan yang sangat besar seperti Cheng Huang kakak senior ke-6. Semakin besar, semakin baik. Binatang ini sangat kecil." Dukun, dukun, dukun. Di Jiang dukun, tampaknya tidak puas dengan evaluasi Little Yuaner itu. Lu Zhou berkata, "Panggil kakak senior ketujuhmu." Dipahami. Yuan kecil berbalik dan pergi. Segera setelah itu, Si Wuya kembali ke balai pelestarian bersama Si Wuya. Begitu Si Wuya menatap Di Jiang, matanya berbinar. "Di Jiang, kau mengetahuinya?" Lu Zhou bertanya. Di Jiang berwarna merah. Ia memiliki 6 kaki dan 4 sayap, dan ia terampil dalam terbang. Dikatakan bahwa ia dapat menyanyi dan menari juga. "Di mana Anda menemukan Di Jiang ini, Tuan?" Si Wuya bertanya, jelas terkejut. "Saya tidak melakukan apa-apa dan menundukkannya ketika saya menabraknya," kata Lu Zhou. Si Wuya berkata dengan kagum, kecepatan Di Jiang secepat kilat. "Tuan, Anda luar biasa karena bisa menaklukkannya." Lu Zhou berkata, "Baiklah, baiklah. Namun, tidak ada gunanya sekarang karena aku telah mengambil jantung hidupnya. Aku akan mengembalikan jantung hidupnya setelah ia sepenuhnya menyerahkan dirinya." Setelah jeda singkat, dia melanjutkan berkata, "Saya memanggil Anda ke sini untuk memberi Anda buku ini." Lu Zhou dengan santai melambaikan tangannya, dan buku di depannya terbang keluar dan mendarat di tangan Si Wuya. Si Wuya bertanya, "Apa ini?" "Ini adalah prinsip dasar untuk mengaktifkan grafik kelahiran dan teknik bertarung untuk 1000 alam berputar." Setelah membacanya, rangkum poin-poin utama dan berikan kepada anggota Paviliun Langit Jahat. Dipahami. Hati Si Wuya tergerak. Sejak dahulu kala, sangat sedikit orang yang mau berbagi metode kultivasi mereka tanpa pamrih. Pada saat ini, Di Jiang mengepakkan sayapnya sekali saat melihat Little Yuan dan Si Wuya. Mengomel, mengomel, mengomel. Suara Di Jiang menggema di seluruh aula pelestarian. Setelah beberapa saat, ia bangkit dan berjalan goyah menuju Si Wuya dan Little Yuaner. Setelah melihat ini, Yuan kecil melompat mundur dan bertanya, "Tuan, kakak senior ke-7, apa yang diinginkannya?" Di Jiang mengukur Si Wuya dan Little Yuaner sejenak sebelum ia menundukkan kepalanya dan mulai mengendus-endus tanah saat ia semakin dekat dengan mereka. "Dukun, dukun." Tiba-tiba, Di Jiang mengangkat kepalanya dan dukun 2 kali. Matanya sangat cerah pada saat ini. "Dukun, dukun." Kemudian, ia berlari melewati Little Yuaner dan berhenti di depan Si Wuya. "Kakak ke-7, sepertinya menyukaimu," kata Yuan kecil, terpesona. Intuisi seorang wanita selalu akurat. Si Wuya memandang Di Jiang dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang dilakukannya. Lu Zhou bingung. Tunggangannya tampaknya sangat tertarik pada murid-muridnya. Setelah beberapa saat, dia memandang Di Jiang dan bertanya, "Di Jiang, apakah kamu ingin mengikutinya?" Di Jiang tidak memiliki jantung kehidupan sekarang dan membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Murid-muridnya adalah kandidat terbaik. "Dukun, dukun." Seolah-olah itu membalas Lu Zhou, Di Jiang dukun 2 kali. Setelah melihat ini, Lu Zhou berkata kepada Si Wuya, "Karena binatang ini mau mengikutimu, kamu bisa mengurusnya mulai sekarang." Si Wuya merasa bahwa Di Jiang sangat aneh. Bagaimana Di Jiang memilih targetnya? Dia berbeda dari kakak senior keempatnya, pikirannya lebih rasional,
dan dia tidak percaya pada takdir. Setelah mendengar kata-kata tuannya, dia membungkuk. Dipahami. Selain itu, sumber daya kultivasi dan lingkungan di domain teratai merah jauh lebih baik daripada yang ada di domain teratai emas. Selama periode waktu berikutnya, saya secara pribadi akan mengawasi kultivasi Anda. Anda harus mencapai tahap 10 daun, dalam 3 tahun. Si Wuya berseru kaget, T10, 10 daun. Hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk mencapai tahap 10 daun dalam 3 tahun. Si Wuya tahu ini tidak akan menjadi masalah bagi kakak sulung dan kakak kedua. Jika bukan karena belenggu di wilayah teratai emas, saudara-saudara seniornya akan menumbuhkan daun ke-9 dan ke-10 sejak lama. Seperti yang diharapkan, begitu belenggu dipatahkan, basis kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Kamu tidak percaya diri? Lu Zhou bertanya. Ketika pembudidaya menumbuhkan daun ke-10, mereka akan menarik binatang bagan kelahiran. Saya khawatir pada saat itu kita akan memiliki konflik dengan domain teratai hitam. Saya telah mempelajari poin dari formasi batu yang diperoleh kakak senior keempat, dan saya juga telah berkonsultasi dengan Sky Research Corp tentang hal itu. Saya berencana untuk menggunakan formasi baru untuk menyesatkan domain teratai hitam. Lu Zhou mengangguk. Kamu dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Bagaimana kinerja Li Yunzheng? Dia baru saja mulai berkultivasi, dan sejauh ini bisa dianggap mulus. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Lu Zhou mengangguk. Tuan, ada masalah lain. Berbicara. Baru-baru ini, saya juga telah mempelajari pengaktifan bagan kelahiran. Sampai sekarang, semua metode yang diketahui untuk mengaktifkan bagan kelahiran berpusat di sekitar kursi teratai. Jika itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan terhadap kakak muda kedua, kakak senior ketiga, dan kakak ke-8? Saudara muda di masa depan. Kata si Wuya. Bagaimana mereka akan mengaktifkan bagan kelahiran mereka jika mereka tidak memiliki lotus? Lu Zhou mengelus jenggotnya dan merenungkan kata-kata si Wuya. Setelah hening sejenak, dia berkata, karena teratai telah dipotong, itu tidak dapat diubah. Saya akan memikirkan solusi untuk masalah ini. Anda berdua boleh pergi. Ya Tuan. Si Wuya dan Little Yuan membungkuk sebelum mereka pergi. Di Jiang jujur dan patuh karena terhuyung-huyung setelah si Wuya. Setelah meninggalkan aula, Yuan kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ketujuh, itu mengikutimu. Keduanya berbalik dan menatap Di Jiang. Di Jiang bertingkah seperti hewan peliharaan pada saat ini. Energi Void hebat. Si Wuya tiba-tiba teringat kata-kata Luli ketika mereka berada di Sky Shuttle di atas lautan tak berujung. Sebenarnya, dia telah memikirkan kata-kata itu sejak dia mendengarnya. Dia punya firasat ketika melihat Di Jiang mengendus-endus sebelumnya. Si Wuya melirik Little Yuaner. Apakah saya satu-satunya dengan energi Great Void? Apakah itu sebabnya Di Jiang tidak memilih Little Junior Sister? Kakak ketujuh, apa energi Great Void? Tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah melihat Di Jiang dengan patuh mengikuti si Wuya, Yuan kecil bergumam pada dirinya sendiri, yang saya katakan hanyalah Anda sedikit kecil, dan itu adalah kebenaran. Itukah sebabnya Anda tidak memilih saya? Betapa piciknya. Di Jiang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Di Balai Pelestarian, Lu Zhou tidak merenungkan tulisan surgawi. Sebaliknya, dia merenungkan kata-kata Yan Zhenluo. Jantung kehidupan dapat digunakan 2 kali selama seseorang bersedia menyerahkan 1000 tahun kehidupan. Namun, mungkin tidak banyak pembudidaya yang mau menyerah pada 1000 tahun kehidupan. Dengan 1000 tahun, mereka akan dapat menemukan hati kehidupan lain. Lu Zhou mengeluarkan jantung kehidupan di Jiang. Itu seperti kristal es dengan kabut putih berputar-putar di dalamnya. Kemudian, dia mengeluarkan peta yang diberikan Luli padanya dan mulai mempelajari posisinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, giok tersembunyi, metode kultivasi parsial untuk mengatur pernapasan seseorang, meningkatkan pertahanan di sebagan kelahiran. Mengendarai angin dan memecahkan ombak. Lu Zhou melihat bagan kelahiran tingkat manusia. Menemukannya, jantung kehidupan tipe kecepatan. Mengendarai angin dan memecahkan ombak, meningkatkan kecepatan seseorang dan merupakan posisi yang sangat cocok untuk jantung kehidupan tipe kecepatan. Lu Zhou memanifestasikan air berputar 1000 alamnya. Dia mengingat apa yang telah dia pelajari dari buku yang diberikan Yan Zhenluo kepadanya. Dikatakan bahwa dia bisa memanifestasikan bagian individual dari avatarnya. Dia memutuskan untuk hanya membuat tubuh avatar menghilang. Dia menjentikkan lengan bajunya. Tidak ada yang terjadi. Dia mencoba lagi. Tidak ada yang terjadi. Setelah mencoba sekitar 10 kali, dia akhirnya berhasil. Hanya ada teratai di depannya.
Dia bisa dengan jelas melihat istana kelahirannya di kursi teratainya sekarang dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika dia harus memperbesar avatarnya ke titik di mana kepalanya sejajar dengan selangkangan avatarnya hanya untuk melihat istana kelahirannya dengan lebih baik. Itu adalah posisi yang agak canggung. Lu Zhou tahu dia harus terus berlatih bagaimana menggunakan bagian-bagian individual dari avatarnya sampai dia terbiasa dengannya. Untuk alasan ini, dia tidak terburu-buru untuk mengaktifkan bagan kelahiran berikutnya. Sebagai gantinya, dia mempelajari berbagai metode untuk menggunakan bagian avatarnya. Dia hanya berhenti ketika dia akrab dengan mereka. Butuh hampir 1 hari penuh baginya untuk membiasakan diri dengan metodenya. Pada malam hari, Lu Zhou memanifestasikan astrolabe emasnya tanpa avatarnya. Astrolabe emas itu seperti cermin emas yang bersinar. Bagian depan astrolabe adalah dis bagan kelahiran tempat bagan kelahiran dimanifestasikan. Bagian belakang astrolabe adalah perisai. Lu Zhou hanya akan memilih untuk memperkuat perisai di akhir. Lagi pula, dia memiliki anem yang bisa dengan mudah berubah menjadi perisai jika diperlukan. Jadi, apakah ini menyelesaikan bahaya tertembak di kepala? Lu Zhou berkata pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya yang keriput. Yang tersisa sekarang baginya adalah mengaktifkan bagan kelahiran keempatnya. Dia menarik astrolabe dan memanifestasikan lotusnya. Setelah itu, dia membuka antarmuka sistem. Sisa umur, 961.423 hari, 2.634 tahun di mana 110 tahun berasal dari kartu pembalikan. 2.600 tahun, 1.500 tahun, dia memeriksa kartu pembalikannya dan menemukan bahwa dia memiliki 77 yang tersisa. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk menggunakan kartu pembalikan. Menggunakan 10 kartu pembalikan menghilang segera saat energi vitalitas yang kaya melonjak di Aula Pelestarian. Pada waktu bersamaan, 4 tetua dari Paviliun Langit Jahat yang berada di sekitar Aula Pelestarian mengangkat kepala mereka dan melihat energi vitalitas yang kaya dan melonjak di atas aula. Xia Changqiu, Ji Fengxing, dan Wu mendongak kaget. 4 tetua, ini, Xia Changqiu menunjuk fenomena aneh di atas balai pelestarian. Panlitian tersenyum sebelum berkata, Tuan Paviliun sedang berkultivasi. Jika tidak mendesak, tidak ada yang boleh mendekati aula. Saya mengerti, Xia Changqiu berkata, saya akan memberitahu tim patroli dan memberitahu mereka untuk tidak mendekati aula. Terima kasih. Xia Changqiu berbalik dan pergi. Saat trio dari Biara Seribu Willows pergi, Panlitian berkata kepada 3 tetua lainnya, saya memiliki 3 hal mendesak untuk diperhatikan. Permisi. Panlitian bahkan tidak menunggu balasan mereka sebelum dia mencoba pergi. Berhentilah berpura-pura, Pan Tua. Bahkan jika kamu hanya menggerakkan pantat lamamu sedikit, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Ayo pergi bersama, kata Leng Luo sambil meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju Aula Pelestarian. Kembali ke Evil Sky Pavilion, setiap kali fenomena ini terjadi, mereka akan memanfaatkannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan yang begitu bagus melewati mereka sekarang? Oleh karena itu, 4 tetua dari Paviliun Langit Jahat menyelinap di dekat balai pelestarian seperti pencuri untuk menyerap energi vitalitas yang berlebihan. Mereka berada di sana sampai keesokan paginya. Setelah menggunakan semua kartu pembalikannya, Lu Zhou melihat cahaya yang mengalir ke aula dari luar. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya-tanya apakah ada batas energi vitalitas yang menyatu. Setiap kali dia menggunakan 10 kartu pembalikan, butuh beberapa saat sebelum benar-benar menyatu. Apakah itu belenggu surga dan bumi? Berdasarkan apa yang dia ketahui, apakah itu domain teratai emas, domain teratai merah, domain teratai hitam, atau bahkan domain teratai kuning yang lemah, setiap domain memiliki belenggu langit dan bumi. Domain teratai emas telah menyingkirkan batas 8 daun, tetapi masih terikat oleh belenggu langit dan bumi. Semakin dia menggunakan kartu pembalikannya, perasaan belenggu langit dan bumi semakin kuat. Apa itu sebenarnya? Lu Zhou bertanya-tanya pada dirinya sendiri saat dia melihat ke atas. Dia hanya memikirkan masalah ini sebentar sebelum dia mengabaikannya. Selanjutnya, dia melihat antarmuka sistem lagi. Sisa umur, 100.7628 hari, 2760 tahun di mana 236,5 tahun berasal dari kartu pembalikan. Saya memperoleh lebih dari 200 tahun dari kartu pembalikan. Lu Zhou melihat sekeliling sejenak sebelum matanya akhirnya mendarat di cermin perunggu di atas meja. Dia menggunakan energinya dan membawa cermin perunggu kepadanya. Saya memperoleh lebih dari 100 tahun kehidupan kali ini, saya bertanya-tanya apakah saya menjadi lebih tampan.
Ketika Lu Zhou melihat ke cermin, dia melihat dirinya dengan kepala penuh rambut hitam. Wajahnya tampak jelas sekarang, dan matanya yang gelap setenang biasanya. Namun, masih ada kerutan di dahinya dan beberapa helai rambut perak di pelipisnya. Alis dan janggutnya masih tidak berkilau seperti jika dia masih muda. Tidak buruk, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri setelah mengevaluasi penampilannya. Berdasarkan penampilannya saat ini, tidak sulit bagi orang untuk melihat bahwa dia adalah pria yang tampan dan elegan di masa mudanya. Jalan untuk mendapatkan kembali masa mudanya masih panjang. Dia akan meluangkan waktunya. Setelah Lu Zhou mengembalikan cermin perunggu kuno ke posisi semula, dia memutuskan sudah waktunya untuk mengaktifkan bagan kelahirannya. Dia melihat posisi, mengendarai angin dan memecahkan ombak, di istana kelahiran, berharap itu tidak akan menyerap umur yang dia peroleh dari kartu pembalikan. Setelah itu, dia mengambil jantung kehidupan dan meletakkannya di istana kelahiran tanpa ragu-ragu. Hati kehidupan menyalakan posisi, mengendarai angin dan memecahkan ombak, di istana kelahiran dengan segera. Lu Zhou melihat zona bagan kelahiran dengan saksama. Astaga, api karma emas segera muncul di sekitar kursi teratai, tetapi itu tidak menghalangi pandangannya tentang kursi teratai. Saat jantung kehidupan tenggelam ke dalam zona, dia bisa merasakan istana kelahirannya berkembang. Saat dia menunggu aktivasi bagan kelahiran selesai, sebuah pikiran muncul di benaknya setelah melihat istana kelahirannya. Sepertinya saya bisa mengaktifkan 10 bagan kelahiran untuk saat ini. Namun, dia tahu itu tidak bisa sesederhana itu. Lu Li dan Yan Zhenluo telah mencapai batas masing-masing pada 5 dan 6 bagan kelahiran. Bagaimana keduanya bisa mencapai batas dengan mudah? Apakah bakat dan bakat bawaan ada hubungannya dengan jumlah bagan kelahiran yang dapat diaktifkan seseorang? Seperti kata pepatah, bakat menentukan batas atas sementara ketekunan hanya menentukan batas bawah. Tidak peduli seberapa rajin seorang kultivator berkultivasi, mereka tidak akan dapat meningkatkan jumlah bagan kelahiran yang dapat mereka aktifkan jika istana kelahiran mereka tidak cukup besar. Suara yang berbeda terdengar dari jantung kehidupan pada saat ini. Lu Zhou tiba-tiba merasa seolah-olah lautan Qi dan Tiannya terbelah. Untungnya, dia telah membaca tentang efek samping ini dalam buku yang diberikan Yan Zhenluo kepadanya. Semakin banyak bagan kelahiran yang diaktifkan, semakin banyak kesulitan yang akan meningkat. Rasa sakit mengaktifkan bagan kelahiran akan, secara alami, meningkat juga. Mengaktifkan bagan kelahiran seperti menggunakan hati yang hidup untuk mengukir tempat di istana kelahiran. Proses, mengukir, terasa seperti memotong daging seseorang. Rasa sakit itu perlu, dan seseorang tidak bisa menggunakan primal Qi untuk mengurangi rasa sakitnya. Jika tidak, itu akan mempengaruhi kemampuan khusus dari hati kehidupan. Lu Zhou duduk bersila. Rasa sakit ini bukan apa-apa baginya, dia masih bisa mentolerir sedikit rasa sakit ini. Selain itu, lautan Qi dan Tian sangat sulit untuk memulai, dan tidak ada ancaman akan benar-benar pecah. Seluruh proses berlangsung selama sekitar 2 jam. Perasaan membelah lautan Qi dan Tiannya juga telah menghilang. Hati hidup, setelah itu, Lu Zhou dengan tegas meraih hati kehidupan di istana kelahirannya dan membawanya keluar. Retakan. Segera setelah itu, zona di istana kelahiran diperbaiki sendiri. Itu beriak dan runtuh, membentuk penyok berbentuk jam pasir. Ini sukses, Lu Zhou melihat hati kehidupan di tangannya yang masih penuh dengan energi dan energi vitalitas. Setelah dia menyingkirkan jantung kehidupan, dia mengamati perubahan di istana kelahirannya. Sebuah pusaran telah muncul dan mulai melahap umurnya. Minus 100 hari, minus 200 hari, 300 hari. Melihat hidupnya menurun pada tingkat yang stabil, dia agak lega. Selama itu tidak melebihi tahun yang dia terima dari kartu pembalikan, tidak peduli berapa banyak berkurang, itu akan pulih cepat atau lambat. Jika tidak, penampilannya akan kembali seperti orang tua lagi setelah dia berusaha keras untuk terlihat muda kembali. Memikirkan hal ini membuatnya merindukan masa-masanya di dunia saat masih menjadi mahasiswa dan dikejar banyak gadis. Saat itu di masa lalu telah menjadi kenangan indah yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan. Butuh beberapa saat untuk menyelesaikan semuanya sehingga dia tidak lagi memperhatikan istana kelahirannya. Sebagai gantinya, dia melantunkan mantra untuk kekuatan menulis surgawi dalam hati untuk memeriksa murid ke-8 dan Luli. Saat energi biru berkumpul di sekitar matanya, adegan demi adegan melintas melewati matanya. Pada saat ini, Dang Kang tertidur lelap, berbaring di depan Zhu Honggong yang sedang duduk di kursi. Luli yang duduk di seberang Zhu Honggong berkata, ini semua berkat kenyataan bahwa kamu telah memotong terataimu sehingga kamu dapat dengan mudah menumbuhkan daun ke-9.
Su Honggong berkata dengan bangga, itu wajar saja. Ketika guru mengusulkan untuk memotong teratai untuk menumbuhkan daun ke-9, seluruh wilayah teratai emas telah membungkuk kepadanya. Namun, bagaimana kamu akan mengaktifkan bagan kelahiranmu tanpa lotus? Kamu memerlukan kursi lotus untuk mengaktifkan bagan kelahiran, kata Lu Li sambil mengerutkan alisnya. Su Honggong mengangkat bahu. 9 daun tidak buruk. Karena saya tak tertandingi di domain lotus kuning, saya hanya akan tinggal di sini dan menikahi beberapa istri cantik. Itu benar, jika Anda mau, saya akan mencari beberapa istri cantik, untukmu juga. Lu Li mengerutkan kening dan berkata, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan kembali. Bukankah baik untuk tinggal di domain lotus kuning? Mengapa kita harus pergi? Selama kita tidak sengaja mencari masalah, kita akan terus menguasai domain. Kami akan dengan ketat mengikuti rencana Anda untuk menjaga binatang buas pergi. Saya tidak akan mencoba menumbuhkan daun ke-10 untuk menghindari menarik binatang buas juga. Pada saat itu, bahkan para ahli dari domain teratai hitam tidak akan dapat menemukan kita, kata Su Honggong. Kerutan di dahi Lu Li semakin dalam. Dia tiba-tiba merasa bahwa Su Honggong telah berubah menjadi orang yang berbeda. Bukannya dia tidak mengharapkan ini. Su Honggong hanya manusia. Apakah ada orang yang dengan mudah meninggalkan posisi dan status tinggi? Lu Li menggelengkan kepalanya dan berkata, pada akhirnya, kamu bingung dengan posisimu. Aku sangat berpikiran jernih, kata Su Honggong sambil terkekeh dan menggelengkan kepalanya, semua orang mengira aku bodoh, tetapi kalian semua adalah orang bodoh. Apakah tidak nyaman menjalani kehidupan seperti itu? Ini adalah surga. Saya suka di sini. Tapi kau berjanji padaku. Aku tidak mengatakan kapan aku akan pergi, Su Honggong menyela sambil mengangkat bahu. Lu Li bertanya, apakah kamu tidak takut tuanmu akan mencarimu? Dia mungkin mengkhawatirkanmu. Su Honggong sejenak tercengang oleh kata-kata Lu Li. Setelah memikirkannya, dia berkata, guru memperlakukan saya dengan baik. Kakak senior sulung memperlakukan saya seperti kakak laki-laki, kakak senior kedua, kakak senior ketujuh, semuanya memperlakukan saya seperti saudara mereka. Saya harus menemukan kesempatan untuk bawa mereka ke sini untuk menikmati hidup. Lu Li. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah kakak senior sulung tidak berarti bahwa dia adalah yang tertua? Bagaimana dia bisa memperlakukan Su Honggong seperti kakak laki-laki? Pada saat ini, Su Honggong berdiri dan menuangkan segelas air sambil berkata, senior, sepertinya suasana hatimu sedang buruk. Cepat, minum air dan tenang. Tidak perlu, kata Lu Li dengan suara yang jelas, Su Honggong, bukan takdirmu untuk menjalani kehidupan seorang kaisar. Iya, aku menjalani kehidupan seorang kaisar sekarang, Su Hong merentangkan tangannya. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksud Lu Li. Lu Li. Petik 2, petik 2. Setelah beberapa saat, Lu Li berkata, kamu memiliki energi Great Void. Dangkang memilihmu dan mengikutimu dengan sepenuh hati hanya karena ingin mengandalkan energi untuk tumbuh lebih kuat. Jangan bilang kamu pikir penampilan tampanmu menariknya. Di masa depan, Anda akan menjadi seorang kultivator yang kuat, Anda akan menghadapi langit dan bumi bagi mereka yang menderita ketidakadilan, Anda akan menghadapi dewa yang telah menciptakan belenggu yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah misi Anda dan ini adalah masa depan Anda. Anda tidak akan pernah bisa singkirkan dirimu darinya. Su Honggong tercengang. Aula itu sunyi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Su Honggong menggelengkan kepalanya, saya tidak peduli dengan misi saya atau masa depan saya. Saya tidak terlalu ambisius untuk memulai. Kau adalah kasus tanpa harapan, kata Lu Li, jelas kecewa. Su Honggong bersandar dengan malas dan menyilangkan kakinya, memancarkan aura seorang tuan muda. Kamu bukan tuanku, tidak ada yang bisa mengendalikanku selain tuanku. Kurang ajar. Pada saat ini, sebuah suara menggelegar terdengar di kedalaman pikiran Su Honggong, menyebabkan rambutnya berdiri tegak dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Suara dan kata itu sangat familiar. Itu seperti saat tuannya menegurnya kembali ketika dia berada di paviliun langit jahat. Su Honggong langsung berlutut. Tubuhnya gemetar saat melihat keluar aula dengan takut-takut saat dia memanggil dengan ragu, Master. Saya salah. Saya salah. Lu Li. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Li, tentu saja, tidak mendengar apa-apa. Dia hanya melihat Su Honggong yang bersujud dengan bingung, bertanya-tanya pertunjukan macam apa ini. Sementara itu, setelah Lu Zhou meneriakkan kata, kurang ajar, dia benar-benar menggunakan kekuatan mistik tertingginya, memotong adegan di depan matanya. Aula pelestarian berantakan saat ini.
Meja dan kursi tergeletak di tumpukan yang rusak di tanah, dan tidak ada pilar yang tidak retak. Di luar balai pelestarian. Pada saat yang sama, 4 tetua dari Evil Sky Pavilion tiba-tiba dikirim terbang kembali pada saat yang sama saat mereka memuntahkan seteguk darah. Pantua, itu semua salahmu, kamu telah membuat Master Pavilion marah. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, bagaimana aku bisa tahu ini akan terjadi? Gedebuk, 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 gedebuk. Keempat tetua mendarat di tanah satu demi satu. Xia Changqiu berjalan dari kejauhan. Dia membelai janggutnya ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu, 4 tetua, apa yang kamu lakukan? Keempat tetua buru-buru bangkit dan berpura-pura ekspresi tenang. Mereka meletakkan tangan mereka di punggung mereka dan membusungkan dada mereka. Setelah itu, Pan Litian berkata dengan wajah datar, ini adalah metode kultivasi baru. Pengetahuan Anda terbatas jadi saya khawatir Anda tidak akan bisa memahaminya. Tidak heran, Xia Changqiu menangkupkan tinjunya dan berkata, metode kultivasi yang aneh seperti itu benar-benar memperluas wawasan saya, bisakah saya? Tidak, Pan Litian menolak dengan tegas. Aku minta maaf karena tidak sopan. Xia Changqiu merasa dia meminta terlalu banyak juga. Bagaimanapun, saya pikir saya mendengar teriakan sebelumnya. Apakah sesuatu terjadi? Tuan Biara Xia, kamu terlalu banyak bicara. Leng Luo berkata dengan tajam saat dia berbalik. Topeng peraknya berkilau dingin di bawah cahaya. Aku minta maaf. Aku akan pergi sekarang. Xia Changqiu buru-buru pergi. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa para ahli memang ahli. Bahkan metode kultivasi mereka sangat unik. Kalau saja dia bisa belajar satu atau dua hal dari mereka. Setelah Xia Changqiu pergi, keempat tetua dari Paviliun Langit Jahat menoleh untuk melihat aula pelestarian sebelum mereka bertukar pandang. Ayo pergi dan melihat-lihat. Oke, faktanya, 4 tetua dari Evil Sky Pavilion tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, mereka memiliki pengalaman dengan ini. Sebelumnya, mereka telah menyerap kelebihan energi vitalitas dan mendapat banyak manfaat darinya. Seluruh proses itu menyenangkan dan lancar. Pada saat itu, Master Pavilion tidak marah sama sekali, jadi mengapa dia menjadi marah kali ini? Keempat tetua dengan hati-hati menaiki tangga balai pelestarian. Sebelum mereka memasuki aula, mereka sudah bisa melihat aula itu berantakan. 2 pintu besar rusak parah. Retakan yang jelas terlihat pada pilar dan ubin di tanah. Zuo Yusu terkejut ketika dia melihat ini. Teknik suara saudara benar-benar tiada taranya. Hua Wudao melihat retakan di tanah dan berkata, namun, sebagian besar kekuatan dari teknik menghilang setelah keluar dari aula. Berdasarkan ini, jelas bahwa Pavilion Master menahan diri dan tidak berniat untuk melukai kita dengan serius. Keempat tetua menyeka darah dari sudut bibir mereka dan menatap aula yang rusak dengan ketakutan. Jangan hanya berdiri di sini. Ayo masuk dan minta maaf, kata Pan Litian. 3 tetua lainnya mengangguk setuju. Setelah mereka merapikan penampilan mereka, mereka akan memasuki aula ketika Lu Zhou tiba-tiba berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Ketika Lu Zhou melihat noda darah di sudut bibir mereka dan menyatakan penyesalan mereka, dia bertanya, apa yang terjadi dengan keempat tetua? Keempat tetua tercengang. Siapa orang yang berdiri di depan mereka? Di mana Master Pavilion? Mustahil bagi orang di depan mereka yang memancarkan pesona seorang pria paruh baya untuk menjadi Master Pavilion. Namun, pakaiannya, posturnya, auranya. Tidak mungkin. Orang ini benar-benar Master Pavilion. Tiba-tiba, mereka mengingat energi vitalitas yang kaya dan melonjak dari sebelumnya. Apakah Master Pavilion menguasai beberapa metode yang menantang surga untuk meremajakan penampilannya? Terlepas dari pertanyaan di benak mereka, keempat tetua lebih terkendali daripada generasi yang lebih muda. Mereka tidak mengajukan pertanyaan bahkan jika ada keraguan di hati mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tenang. Pan Litian mengambil inisiatif untuk berbicara lebih dulu. Tolong maafkan kami, Master Pavilion. Memaafkan. Lu Zhou mengerutkan kening dalam kebingungan sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang melukai keempat tetua? Betapa beraninya. Di istana kerajaan Great Tang, sebenarnya ada seseorang yang berani bertindak berani di depanku. Keempat tetua saling memandang dengan sedikit kelegaan di mata mereka. Sepertinya insiden sebelumnya adalah kecelakaan, dan mereka salah paham. Pan Litian menjawab, tidak seperti itu. Kami hanya berdebat. Perdebatan. Saya minta maaf karena membuat Master Pavilion khawatir, kata Pan Litian. Itu bagus, kupikir seseorang menggertak para tetua. Dengan Pavilion Master di sini, bahkan para ahli Thousand Realm Swirling tidak akan berani bertindak gegabah. Yakinlah, Pavilion Master.
Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Baiklah, panggil seseorang ke sini dalam 2 jam untuk membersihkan aula. Dipahami. Mereka berempat buru-buru pergi. Mereka semua merasa seolah beban telah terangkat dari pundak mereka sekarang karena mereka tahu Lu Zhou tidak marah dan tidak melampiaskan kemarahannya pada mereka. Selain itu, mereka merasa sangat senang ketika melihat Lu Zhou ingin membela mereka ketika dia mengira mereka sedang diganggu. Setelah beberapa saat, Pan Litian berkata, Tuan Pavilion terlihat lebih muda dari kita sekarang. Mungkinkah itu semacam teknik penyamaran? Jika itu teknik, itu pasti teknik rahasia, jangan berspekulasi lagi. Bagaimanapun, saya merasa saudara menjadi semakin menarik, kata Zuo Yusu. Petik 2, Ketika Lu Zhou kembali ke aula pelestarian, dia melihat reruntuhan lukisan, porselen, dan kaligrafi mahal yang berantakan di tanah. Untungnya, sebagian besar kekuatan mistik tertinggi telah berkurang ketika meninggalkan aula. Akan menjadi kerugian besar jika dia secara tidak sengaja membunuh keempat tetuanya. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan perhatiannya ke istana kelahirannya di atas kursi teratai. Kemudian, dia melihat 30 segitiga pada disk kelahiran astrolabe. Setelah itu, dia melihat umurnya di antar muka sistem. Seperti yang diharapkan, itu hampir 1500 tahun. Dia sedikit rileks setelah melihat ini. Aktivasi lengkap bagan kelahiran keempatnya harus dilakukan dalam 2 jam lagi. Dia berpikir dalam hati, aktivasi bagan kelahiran keempat berjalan lebih lancar daripada yang saya kira. Saya bertanya-tanya seberapa sulitkah untuk mengaktifkan bagan kelahiran kelima. Luli memiliki 5 bagan kelahiran, dan Yan Zhenluo memiliki 6 bagan kelahiran. Meskipun Yan Zhenluo tidak mengungkapkan banyak tentang Dewan Menara Hitam, Lu Zhou secara kasar dapat memperkirakan kekuatan Dewan Menara Hitam berdasarkan buku yang diberikan Yan Zhenluo kepadanya. Ada orang-orang dengan lebih dari 8 bagan kelahiran di Dewan Menara Hitam. Pengawal hitam, Lu Zhou tahu ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jika hanya beberapa orang, mereka akan mudah dihadapi. Namun, akan merepotkan jika ada 5 atau 6 dari mereka. Tidak cukup baginya hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sepertinya sudah waktunya untuk meningkatkan basis kultivasi murid-muridnya. Murid tertua dan kedua tidak buruk. Keduanya memiliki benih kekosongan besar sehingga kemajuan mereka harus bagus. Namun, murid ketiga dan kelimanya agak mengkhawatirkan. Saat Lu Zhou mengawasi bagan kelahirannya, dia tenggelam dalam pikirannya, memikirkan bagaimana dia harus melatih murid-muridnya. Keong telah mewarisi kultivasi Luo Xuan. Mungkin, dia akan menjadi murid pertama yang mencapai tahap berputar 1000 alam, sayang sekali dia terlalu muda. Pondasinya tidak stabil, dan dia tidak memiliki pengalaman tempur. Dalam domain teratai kuning, Luli menatap Zhu Honggong yang gemetar dan bersujud dengan bingung. Setelah beberapa saat, Zhu Honggong akhirnya jatuh lemas di tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Setelah itu, dia akhirnya menyadari Luli menatapnya dengan bingung. Betapa memalukan. Luli berkata, kamu benar-benar, hormat kepada tuanmu. Zhu Honggong mengintip keluar aula lagi sebelum dia berkata, aku tidak bisa menahannya. Luli menghela nafas dan kembali ke tempat duduknya sebelum dia berkata, meskipun aku bukan tuanmu, aku telah mengajarimu banyak hal, jadi, aku juga ingin menikmati kehidupan yang damai. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Mengapa? Aku tidak sepenuhnya yakin. Aku hanya mendengar situasinya ada hubungannya dengan Great Void. Sebelumnya, rumor beredar dari tingkat atas Dewan Menara Hitam bahwa ada sesuatu yang hilang di Great Void. Setiap tahun, pria akan dikirim untuk mencarinya. Zhu Honggong, jawab aku dengan jujur. Apakah kamu pernah ke Great Void? Zhu Honggong menggaruk kepalanya dan berkata, belum. Saya hanya orang biasa. Ayah saya, Zhu Tianyuan, adalah seorang kultivator yang jujur. Ibuku, benar. Siapa ibuku? Mungkinkah ibuku adalah seorang ahli dari Great Void? Apakah saya keturunan ahli Great Void? Petik 2, Sulit untuk berkomunikasi dengan seseorang yang begitu imajinatif. Luli bertanya lagi, pemuda dengan sayap emas di Sky Shuttle adalah kakak senior ketujuhmu. Ya kenapa? Luli berkata dengan sungguh-sungguh, dia memiliki energi Great Void juga. Zhu Honggong berseru kaget, apakah kakak senior ketujuh adalah saudara kandung saya yang sudah lama hilang? Luli menyerah untuk mencoba berkomunikasi dengan Zhu Honggong. Dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan aula. Sebelum dia pergi, dia berkata, jika kamu ingin menikmati hidupmu di sini, maka tinggallah. Aku akan memikirkan cara untuk pergi. Tunggu, Zhu Honggong memanggil. Dia buru-buru bangkit dan menghentikan Luli.
Apakah aku seseorang yang mengingkari janjiku? Aku hanya bercanda denganmu. Sejujurnya, aku sangat merindukan kakak laki-lakiku dan yang lainnya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Bagaimana aku bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku tinggal di sini dan menikmati hidupku sementara mereka menderita. Lu Li mengangguk. Kamu dapat menyerahkan sekte banjir kepadaku untuk saat ini. Fokus pada kultivasimu dan cobalah menumbuhkan daun ke-10 dalam 1 tahun. Pada saat itu, kami akan meminta sekte banjir membantu kami menurunkan binatang bagan kelahiran. Dengan hati kehidupan lain dan hati kehidupan Raja Binatang Laut, Anda akan dapat mencapai tahap berputar 1000 alam dan mengaktifkan bagan kelahiran. Setelah Luli pergi, Zhu Honggong terus mengulang kata-kata Luli di benaknya. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil menghela nafas, sepertinya aku tidak punya pilihan, ternyata, aku yang terpilih. Bagaimana aku bisa tetap low profile seperti ini? Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Dang Kang menggerutu sebelum menggosokkan dirinya ke kaki Zhu Honggong. Zhu Hongtong menghela nafas lagi dan berkata, di dunia ini, kamulah yang paling mengerti aku. Di Balai Pelestarian Istana Kerajaan. Itu tenang seperti biasa. Setelah 2 jam, Istana Kelahiran Lu Zhou akhirnya stabil setelah 2 jam. Zona, mengendarai angin dan memecahkan ombak, di Istana Kelahiran menyala dengan cemerlang, menunjukkan keberhasilan mengaktifkan bagan kelahiran keempat. Lu Zhou melihat umurnya di antar muka sistem. Sisa hidup, 642.628 hari, 1760 tahun di mana 236 tahun berasal dari kartu pembalikan. Lu Zhou mengangguk puas. Dia bisa dengan jelas merasakan dari lautan kidantiannya bahwa basis kultivasinya telah meningkat. Setelah dia menarik kursi teratai, dia mendorong keluar. Berdengung, astrolabe emas muncul di tangannya. Adegan ini mengingatkannya pada adegan dalam film yang dia lihat di bumi di mana seorang pemimpin sekte memegang cermin surgawi tertinggi yang bisa menembakkan cahaya yang menyilaukan. Saat dia terus mempelajari astrolab emas, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu terlihat sedikit mirip dengan cermin taiksu emas juga. Pada saat ini, astrolabe emas menyala dengan cemerlang. 12 garis pemisah pada astrolabe emas tampak menakjubkan. Api karma. Suara mendesing. Api karma muncul di astrolabe emas. Kekuatan bagan kelahiran. Detik berikutnya, Lu Zhou melintas di luar aula. Dia diam dan lebih cepat dari angin. Dia tahu dia jauh lebih cepat daripada Yi Yao. Namun, karena dia juga harus menggunakan teknik agung, konsumsi energinya lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, ada juga batasan berapa kali dia bisa menggunakan kekuatan bagan kelahiran. Jika dia menggunakan semuanya dengan cepat, dia hanya akan bisa menggunakannya 16 kali. Meski begitu, dia puas. Pada saat ini, Lu Zhou mendongak dan melihat sosok di kejauhan. Tua pertama, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, mari kita mulai dengan Anda. Saya secara pribadi akan mengawasi kultivasi Anda. Lu Zhou tidak menggunakan kekuatan bagan kelahiran saat dia melintas ke arah Yu Zhenghai. Dia menemukan kecepatan dan gerakan Yu Zhenghai adalah yang terbaik. Untuk seorang pembudidaya 9 daun, itu sangat mengesankan. Lu Zhou terus mengikuti Yu Zhenghai ke tembok Istana Barat. Apa yang dilakukannya? Biasanya, Lu Zhou jarang memperhatikan kehidupan pribadi murid-muridnya. Mungkin, dia dalam suasana hati yang baik hari ini jadi dia tiba-tiba tertarik. Sensasi cahaya malam menyinari pemberhentian dinding hingga ubin di tanah di istana. Lu Zhou memiliki keramik berlapis ungu sehingga sebagian besar pembudidaya tidak akan dapat menemukan kehadirannya. Dia melompat ringan di atas dinding dan berdiri di angin malam, membelai janggutnya. Yu Zhenghai berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia melihat langit malam, sama sekali tidak menyadari bahwa tuannya ada di dekatnya. Pada saat ini, seseorang yang mengenakan jubah abu-abu bergegas dari jauh dan tiba di dinding istana hanya dalam sekejap mata. Kecepatannya tidak lambat. Begitu dia tiba, dia memanggil, "Tuan pertama." Yu Zhenghai berkata, "Kamu menepati janjimu. Karena saya sudah berjanji, bagaimana saya tidak berani muncul? Saya ingin tahu apa pendapat Tuan pertama tentang masalah yang saya sebutkan sebelumnya." Orang itu bertanya. Yu Zhenghai menjawab, "Zhang Wanxiang, jika kamu ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion, kamu harus berbicara dengan tuanku. Dia memiliki mata yang sangat tajam dan tidak pernah membuat kesalahan dalam menilai orang. Bahkan tuan pertama tidak memiliki hak untuk memutuskan hal-hal seperti itu. Bukannya aku tidak punya hak. Hanya saja, aku tidak perlu mengambil keputusan," jawab Yu Zhenghai. "Hah? Kamu hanya seorang pembudidaya 9 daun.
Ini bukan sesuatu yang mengesankan di Evil Sky Pavilion. Apalagi, aku baru saja bertemu denganmu beberapa hari yang lalu. Seorang pahlawan memahami pahlawan lain. Keterampilan pedangmu lumayan, tapi itu jauh dari cukup, kata Yu Zhenghai. Petik 2, petik 2. Angin sore berhembus pelan saat matahari terbenam dan membawa pergi sisa cahaya. Yu Zhenghai melihat cakrawala di luar tembok barat dan berkata sambil menghela nafas, kamu harus kembali. Kamu dapat mempertimbangkan untuk melayani Grid Tang di masa depan. Tidak, Tuan Pertama, Anda salah paham. Apa itu? Aku bukan pembudidaya 9 daun yang sederhana. Begitu Zhang Wanxiang selesai berbicara, tinju energi melesat ke wajah Yu Zhenghai. Pada saat yang sama, pedang energi menembak dan menebas energi pelindung Yu Zhenghai. Ledakan. Perubahan mendadak itu mengejutkan Yu Zhenghai. Namun, dia bukan pembudidaya 9 daun biasa. Setelah begitu banyak pertempuran hidup atau mati, dia telah belajar untuk tetap tenang ketika menghadapi bahaya yang tiba-tiba tidak peduli kapan atau di mana. The Great Dark Heaven Palm muncul, dengan mudah menangkis pedang energi dan tinju energi satu demi satu. Apakah itu semuanya? Yu Zhenghai mencibir. Jika kamu punya nyali, ikuti aku. Lu Zhou yang sedang menonton adegan itu berpikir dalam hati, dia mendorongnya. Jelas Zhang Wanxiang sedang mencoba untuk memancing muridnya pergi. Jika mereka berada di sisi lain tembok di istana, keributan itu akan menarik perhatian orang lain. Orang ini agak pintar, dia mungkin punya trik di lengan bajunya. Yu Zhenghai tersenyum dan berkata, kamu ingin memancingku pergi. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah itu, dia melompat dan mengikuti orang lain. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, berjuang membabi buta dan membuat keputusan tergesa-gesa. Dia bertanya-tanya bagaimana murid pertamanya berhasil mempertahankan Sekte Nether. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Tidak baik menilai muridnya sedini itu. Lagi pula, muridnya mungkin juga memiliki triknya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan begitu ceroboh. Lu Zhou akan mengikuti Yu Zhenghai ketika sosok lain muncul di posisi asli Yu Zhenghai. Itu adalah murid keduanya, Yu Sangrong. Yu Sangrong, yang membawa pedang panjang umur di punggungnya, menyilangkan tangannya. Dia berdiri melawan angin dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum tipis di wajahnya, hanya seorang kultivator daun 10 yang menyembunyikan basis kultivasinya. Lebih baik berdebat dengan Ni Qingyun. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Sepertinya kekhawatiranku tidak berdasar. Tubuh Yu Sangrong seringan burung layang-layang saat dia mengejar Yu Zhenghai. Lu Zhou menunggu sejenak sebelum dia mengikuti kedua muridnya. Di stasiun relay di barat ibu kota. Mungkin, karena keributan yang disebabkan oleh Yu Zhenghai dan Zhang Xian, mereka menarik banyak perhatian. Ada kultivator tingkat tinggi yang berdebat lagi. Cepat, ayo pergi dan lihat. Ini sangat ramai. Keributan itu sepertinya berasal dari istana kerajaan. Mungkinkah itu paviliun langit jahat yang dirumorkan? Pengingat ramah bagi mereka yang memiliki kurang dari 5 daun, lebih baik jika kamu tidak menonton pertempuran. Yu Zhenghai mengejar Zhang Wanxiang sampai ke daerah terpencil di sebelah barat ibu kota. Saat itu gelap dan gedung-gedung kosong di kedua sisi memberi tempat itu udara yang menyeramkan dan sunyi. Gulma tumbuh tidak terkendali di mana-mana. Tempat ini agak cocok untuk sparring. Pedang giok yang dibawa Yu Zhenghai di tubuhnya berdengung. Yu Zhenghai merasakan semangat juangnya meningkat. Dia sudah begitu terbiasa berdebat dengan Ni Qingyun sehingga dia menjadi agak mati rasa. Sebaliknya, Zhang Wanxiang membawa serta rasa bahaya yang menggairahkannya. Zhang Wanxiang bertanya, Tuan Pertama, jika saya mengalahkan Anda, dapatkah saya bergabung dengan paviliun langit jahat? Kalahkan aku. Kamu bisa terus bermimpi. Yu Zhenghai maju selangkah tetapi tidak menarik pedangnya. Dia melintas dan tiba di depan Zhang Xiang sebelum dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak surga gelap hebat. Segel palem emas segera mendorong Zhang Wanxiang mundur. Zhang Wanxiang tersenyum sedikit dan mendorong telapak tangannya ke segel telapak tangan. Setelah beberapa saat, dia menginjak kakinya dan mengepalkan tangannya. Sama seperti itu, segel palem emas menghilang. Para pembudidaya yang menonton di dekatnya menjadi gempar. G Golden Palm Seal, dia dari Evil Sky Pavilion. Salah satu pembudidaya berseru. Lawannya adalah seorang pembudidaya teratai merah, salah satu dari kita sendiri, kata yang lain. Tidak masalah bahwa nama Evil Sky Pavilion telah menyebar di domain Lotus Merah, masih akan ada orang yang menggunakan warna untuk membedakan antara teman dan musuh. Namun,
Sejak pertempuran di Sky Wheel Rift Valley dan karena Evil Sky Pavilion telah menaklukkan Sky Martial Court, tidak ada yang berani secara terbuka memprovokasi Evil Sky Pavilion. Pertempuran antara dua ahli berputar seribu alam di istana kerajaan telah memenuhi banyak pembudidaya dengan kekaguman dan rasa hormat. Memang, jika para ahli melakukan pembunuhan, pasti akan ada pertumpahan darah. Setelah Li Yunzeng mendapatkan kembali kendali atas tang besar, tindakannya selanjutnya telah mengurangi banyak permusuhan terhadap wilayah teratai emas. Ada banyak orang yang percaya domain teratai emas dan domain teratai merah harus bekerja sama dan tidak menjadi musuh. Pada saat ini, pendekar pedang berjubah hijau yang membawa pedang di punggungnya mendarat di tengah-tengah kerumunan. Dia bukan seseorang yang bersenang-senang dalam kegembiraan, tetapi senyum tipis bisa terlihat di wajahnya saat ini saat dia menyaksikan pertempuran di depannya. Pada saat ini, orang di sebelah Yu Sangrong berbalik dan bertanya, "Hei, menurutmu siapa yang akan menang?" "Kau bertanya padaku?" Yu Sangrong bertanya. "Iya, teknik gerakanmu cukup bagus jadi aku yakin penilaianmu tidak mungkin buruk." Yu Sangrong melihat ke depan saat dia menjawab dengan senyum tipis di wajahnya, "Mungkin, pembudidaya teratai merah akan menang." Pembudidaya teratai emas itu tampaknya agak arogan, itu mungkin menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. "Saudaraku, kamu memiliki mata yang tajam." Setelah itu, pembudidaya berbalik dan berteriak, "Ayo, ayo, pasang taruhanmu. Saya yakin pembudidaya lotus merah akan menang." Setelah mendengar ini, beberapa pembudidaya memasang taruhan mereka. Sementara itu, Lu Zhou mendarat di sebuah gedung dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Zhang Wanxiang mengetuk jari kakinya sebelum dia menembak ke sebuah gedung. Ribuan pedang energi mekar di depannya sebelum mereka melesat seperti bumerang. Yu Zhenghai merentangkan lengannya saat pedang energi emas muncul di atas telapak tangannya. 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, 4 menjadi 8. Berdengung. Ribuan pedang energi ditembakkan. Cahaya bintang langit gelap. Great Dark Heaven Memorial menghancurkan pedang energi Zhang Wanxiang seperti kincir angin. Kekuatannya dari tabrakan juga menyapu Zhang Wanxiang. Namun demikian, Zhang Wanxiang dengan tenang mengingatkan Yu Zhenghai, "Kamu bisa menggunakan pedangmu. Adalah kesalahan besar untuk meremehkan musuhmu. Jika saya menggunakan Jasper Saber saya khawatir Anda tidak akan dapat memblokirnya." Yu Zhenghai mendorong tangannya lagi. Segel telapak tangan ditembakkan diikuti oleh pedang energi. Zhang Wanxiang tidak mundur tetapi malah maju. Hanya dalam sekejap mata, pedang energi kedua lawan bertabrakan dan berjuang melawan satu sama lain. Pedang energi menebas ke segala arah. Bangunan-bangunan yang sudah bobrok itu penuh dengan bekas pedang dan lubang. Sementara itu, para pembudidaya tidak berhenti berdiskusi di antara mereka sendiri. Dari kelihatannya, pembudidaya lotus merah tidak dirugikan. Namun demikian, tidak mudah untuk melawan seorang ahli dari Evil Sky Pavilion, kata seseorang. Dalam gerakan yang tidak seperti biasanya, Yu Sangrong menimpali saat dia menyaksikan pertempuran, itu karena pembudidaya lotus emas itu belum melepaskan kekuatan penuhnya. "Hei, bukankah kamu bertaruh pada pembudidaya teratai merah yang menang? Mengapa kamu berbicara untuk lawan?" Ekspresi Yu Sangrong tetap sama saat dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, bertaruh pada siapa yang akan menang dan siapa yang benar-benar menang adalah masalah yang berbeda. Mereka tidak saling eksklusif. Petik 2,2. Logika macam apa ini? Pria muda di sebelah Yu Sangrong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, apakah Anda akrab dengan Paviliun Langit Jahat?" Yu Sangrong memiringkan kepalanya sedikit dan dengan rendah hati menjawab, "Hanya sedikit. Saya mendengar bahwa 10 murid dari Evil Sky Pavilion semuanya ahli. Mereka semua dapat memanggil angin dan hujan sesuka mereka. Apakah ini benar?" Yu Sangrong mengangguk. Semua pujian terdengar berlebihan, itu kebenarannya. Bang, 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 bang. Pada saat ini, jumlah pedang energi tiba-tiba berlipat ganda. Ekspresi Zhang Wanxiang serius pada saat ini. Ritme pertempuran tampaknya telah benar-benar berubah. Setelah melihat ini, seseorang berseru kaget, kapan ibu kota memiliki ahli seperti itu? Jumlah pedang energi ini hanya dapat dimanifestasikan oleh mereka yang memiliki setidaknya 9 daun. Seseorang tertawa. Orang itu dari Evil Sky Pavilion akan terpojok. Karena pembudidaya lotus merah dapat dengan mudah memanifestasikan sejumlah besar pedang energi, kemungkinan dia adalah ahli yang baru saja menumbuhkan daun ke-10 beberapa hari yang lalu. Ketika Lu Zhou mendengar kata-kata ini, dia mengingat binatang bagan kelahiran, di Jiang, yang dia dan Yan Zhenluo taklukkan beberapa hari yang lalu. Apakah di Jiang tertarik oleh Zhang Wanxiang? Di sisi lain,
Yu Sangrong memandang Zhang Wanxiang yang serangannya semakin ganas dan bergumam, sayangnya, dia mungkin tidak bisa menang bahkan jika dia memiliki 10 daun.